Sinta Susanto, keluar kau. Keluar! Rian Wijaya, gila apa? Sinta, kau bilang asal ku beli barang antik ini, kau mau nikah denganku. Kau juga janji bantu carikan jalan untuk menjualnya, biar biaya pengobatan ibuku cukup. Ku percaya, ku taruhkan segalanya. Tapi kau malah bekerja sama dengan Dimas Hartono ini buat jebakan, tipu aku dengan barang palsu. Paman Pratama, jangan dengar omongannya. Aku tak kenal dia. Maaf kalian berdua. Barang kalian kami tak terima. Pulang saja. Cukup, Ryan. Jujur ku beritahu, aku tak pernah cinta padamu. Bersamamu dulu, hanya karena kau penurut, mudah disuruh. Sekarang kau tak berguna. Lebih baik kau sadar diri. Pergi jauh-jauh. Harta sedikitmu itu, ditipu ya sudah. Mau apa lagi? Sinta, untukmu, aku kerja 3 shift sehari. Siang kerja kasar di proyek, malam antar makanan, subuh masih jadi sopir pengganti. Ibu kanker paru stadium akhir. Kau bilang fas ini, minimal bisa untung 1,1 miliar rupiah. Rumahku kugadaikan. Uang santunan peninggalan ayah, juga kuambil. Hasilnya, kau tak cuma selingkuhi aku, tapi juga buat jebakan dengan Dimas Hartono, tipu habis semua milikku. Sinta, kau tahu tidak, ibuku tadi malam tak tertolong lagi. Sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Itu nasibnya pendek. Bukan urusanku. Apa katamu? Berani-beraninya kau berkelahi. Aduh mataku. Cepat pergi. Direktur Gunawan ada masalah. Garis keturunan terputus. Musibah cinta semakin dalam. Hati mati tapi tekad tak padam. Cocok dengan jalanku. Hari ini, kuturunkan warisan zaman purbakala. Mata dewa penilik langit. Gunakan kekuatan ini dengan bijak. Nah, rig Ukir Premium ini, jobnya bening tembus cahaya, nilainya 10,56 miliar rupiah. Apa ini? Apa yang terjadi? Direktur Gunawan. Tadi entah mereka bertengkar soal apa. Sudah, tadi. Matamu kan bukan. Ini bagaimana bisa? Aku bisa melihat informasi dan nilai barang antik. Yang penting kau tak apa-apa. Toko ini tempat bisnis yang tenang. Tak boleh berisik seperti tadi. Silakan pergi, Tuan. Bos, terima lukisan. Karya Bima Pratama. Lukisan Negeri Persik Abadi. Ini warisan keluarga saya. Pasti karya asli. Kalau bukan karena butuh uang mendesak, saya tak akan jual. Anda, tolong nilai barang ini. Harganya cocok saja. Tiruan murahan modern. Nilainya cuma Rp44.000. Lukisan bambu tinta karya Santoso dari dinasti Qing. Nilainya 110 miliar rupiah. Apa yang terjadi? Kenapa ada dua informasi harga dan kualitas? Dulu pernah dengar. Ada orang yang melindungi karya asli dengan teknik khusus, menyembunyikan lukisan terkenal di balik lukisan palsu yang tak mencolok. Jangan-jangan lukisan palsu ini cuma kamuflase? Di dalamnya tersembunyi harta? Lukisan macam ini, bila pakai 110 ribu pun tak laku dijual. Kamu bawa ke Balai Pusaka Gunawan. Cuma mempermalukan diri. Cepat ambil lagi. Jangan bikin kacau di sini. Sudahlah. Kalau kalian tak tahu nilai, aku cari tempat lain saja. Tunggu dulu, saudara. Lukisanmu ini meski buatannya kasar, tapi dipajang di rumah, bisa jadi hiasan juga. Begini saja. 1,1 juta rupiah. Jual lukisan ini padaku. Kita anggap saja berteman. Anak muda, tiruan seperti ini, di pabrik cetak, diproduksi massal. Dijual kiloan pun mahal. Kau malah mau keluarkan 1,1 juta rupiah untuk beli? Ku beritahu, kalau memang ada uang senggang, cari saja tukang bersih-bersih untuk rapikan tempatku ini. Aku kesini coba-coba untung saja. Tak disangka, benar-benar ada orang gampang dibohongi yang mau bayar. 1,1 juta rupiah memang sedikit, tapi
Daging lalat pun tetap daging. Sudah. 500. Deal. Aku kasih tahu, kali ini aku yang butuh uang. Kalau tidak, aku takkan jual ini. Kamu ini dapat harga murah sekali. Sudah lewat. Bahkan yang paling dasar, pengetahuan menilai pun tak punya. Tuan, lukisanmu ini hanya tiruan murahan, yang bahkan orang awam pun tak tertipu. Sekarang kejar, orangnya mungkin belum jauh. Nona Gunawan, terima kasih peringatannya. Tapi nilai lukisan ini jauh lebih yang kalian lihat. Anak muda, kamu pikir dapat barang bagus? Jangan sampai dibodohi orang. Paman Pratama. Rahasia lukisan ini, tak semua orang beruntung bisa melihatnya. Cukup satu yang paham barang. Aku berani jamin. Lukisan ini paling tidak bernilai 110 miliar rupiah. Anak muda, kamu pikir orang lain sebodoh kamu. Beli barang palsu seharga 500? Aku kasih tahu, dengan 110 miliar rupiah, 110 ribu rupiah pun, kalau bisa dijual, aku sujud padamu. Jangan diusap-usap. Diusap pun barang palsu. Takkan jadi asli. Ini lapisan tersembunyi. Ada kaligrafi 6,5 bagian. Dan komposisi hamparan batu acak. Dan cap ini juga pasti tidak salah. Ini karya asli Master Santoso. Lukisan bambu tinta. Apa? Direktur Gunawan? Anda tidak salah lihat? Bagaimana jika... Tidak mungkin salah. Almarhum kakek saya sangat menyukai koleksi karya Master Santoso. Lukisan anggrek dan bambu harum. Saya sering melihatnya sejak kecil. Goresan kuasnya, jejak tintanya, saya sangat hafal. Lukisan bambu tinta ini, semangatnya utuh, pasti karya asli. Dan lagi, kondisinya sangat baik. Nilainya, sekitar 110 miliar rupiah. 110 miliar rupiah? Masa iya dia hanya bayar 1,1 juta rupiah? Bisa dapat barang bagus sebesar ini? Saya Citra Gunawan, mengelola Balai Pusaka Gunawan bertahun-tahun. Mata saya cukup tajam. Tapi sekarang, saya benar-benar kagum. Boleh tahu nama Anda? Bagaimana saya memanggil Anda? Saya... Rian Wijaya. Tuan Wijaya, maukah Anda saya rekrut sebagai Kepala Ahli Autentikasi Balai Pusaka Gunawan? Gaji bulanan 220 juta rupiah. Berapa? Direktur ini tidak boleh. Bocah ini, sama sekali orang awam. Anda mau menjadikannya ahli barang antik? Lalu saya ngapain? Saya sudah jadi ahli penilai antik puluhan tahun. Mau saya disuruh kerja serabutan untuknya? Paman Pratama, Anda bulan lalu salah nilai. Beli 2 barang palsu kelas tinggi, sehingga Balai Pusaka Gunawan rugi 4,4 miliar rupiah. Ini... Yang ahli jadi guru. Saya Citra Gunawan pilih orang, hanya lihat kemampuan. Mulai sekarang ikutlah Tuan Wijaya, belajar dengan baik. Kalau masih keberatan, maka terpaksa saya minta Anda cari kerja lain yang lebih baik. Saya terima pekerjaan ini. Halo. Tuan Wijaya. Teman saya, belakangan sedang sangat kebingungan karena sebuah giok kuno warisan keluarga. Besok saya yang traktir. Perkenalkan kalian, Baiklah. Direktur Halim. Bukan saya sombong. Fas Yuhuchun ini minimal dari masa dinasti Qing. Karya unggulan Tungku resmi. Lihatlah glasirnya, gemuk lembab bening berkilau. Gemuk lembab bening berkilau. Lukisannya padat tapi rapi. Saya dan Dimas juga kebetulan saja dapat dari seorang kolektor tua. Keturunannya dulu belinya segini, sekarang butuh dana cepat. Cuma 13,2 miliar rupiah. Anggap saja berteman. Shania. Maaf buat menunggu. Perkenalkan, ini orang yang saya sebut di telepon, orang hebat itu, Rian Wijaya, Tuan Wijaya. Sekarang dia adalah Kepala Ahli Barang Antik Balai Pusaka Gunawan. Silakan duduk.
Balai Pusaka Gunawan. Kenapa mengangkat dia jadi kepala ahli barang antik? Tenang, Sinta. Kalau dia mau mempermalukan diri, biarkan saja. Mengundang orang tak becus yang tak mengerti apa-apa untuk tolong nilai barang ini. Hari ini kedua cewek muda kaya ini pasti jadi sasaran empuk kita. Citra, orang ini bisa dipercaya nggak? Tenang saja, Shania. Kapan aku pernah salah menilai orang? Kemampuan Tuan Wijaya. Nanti kamu akan lihat sendiri. Citra, vas ini tadi sudah kuperiksa sekilas. Menurutku bentuknya dan kilau glasirnya cukup bagus. Bagaimana menurutmu? Tuan Wijaya, tolong buka wawasan Shania. Lihat bagaimana vas Yuhuchun ini. Baik, Direktur Gunawan. Memang anjing takkan berubah sifatnya. Sinta dan Dimas Hartono lagi pakai barang palsu nipu orang. Wah, ahli autentikasi Wijaya yang hebat. Cepat sekali memeriksanya. Sudah lihat apa keistimewaannya? Direktur Gunawan. Barang berharga ini adalah barang palsu. 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 Bagaimana mungkin? Tuan Wijaya, Anda cuma melihat sekilas sembarangan? Langsung vonis ini barang palsu? Terlalu main-main kan? Walau aku tak seprofesional Citra, tapi bisa kulihat, bentuk vas ini kuno dan sederhana, warna glasirnya halus berkilau, terutama gaya lukisannya ini, sangat bernuansa kuno. Setidaknya, barang dari masa dinasti Qing. Tuan Wijaya, teknik perapihan badan porselen di dasar vas Yuhuchun ini, dan ciri khas modelnya, sungguh tak mirip barang palsu. Nona Gunawan, karena Anda minta saya menilai, Anda harus percaya pada kemampuan saya. Jika saya bilang ini palsu, pasti palsu. Cukup, Rian. Hanya karena saya tolak lamaranmu, kau sekarang selalu melawan saya? Mau menggagalkan bisnis saya? Tidak tahu malu. Kalian saling kenal? Lebih dari sekadar kenal. Direktur Halim, jangan ditertawakan ya. Rian Wijaya ini seperti anjing penjilat selama bertahun-tahun menjilat saya. Tapi saya tak tahan dengan kelakuannya yang tak berguna. Jadi saya tolak. Siapa sangka dia dendam karena cinta, terus mengganggu saya, membalas dendam. Direktur Halim, teman Anda ini pasti dibohongi olehnya. Dia cuma buruh bangunan kasar. Kuliah pun tak lama, berlagak bisa menilai barang antik. Betul. Dia bilang ini palsu. Hanya karena saya pilih Dimas bukan dia. Dia iri. Mau menggagalkan bisnis saya untuk balas dendam. Ryan, apa benar begitu? Apa yang mereka katakan benar? Nona Gunawan, memang ada masalah pribadi antara kami. Tapi itu tidak mempengaruhi hasil penilaian saya. Saya hanya berkata jujur. Barang ini, dari tungku resmi dinasti Qing, motif bunga tak pernah jatuh. Memang lebih baik dari barang lapak kaki 5. Tapi, harganya cuma sekitar 44 juta rupiah. Vas ini, kubeli dengan 4,4 juta rupiah. Dari si tangan Agus Setiawan, tiruan kelas tinggi. Sangat mirip aslinya. Kecuali pakar puncak di industri ini, tak ada yang bisa tahu bedanya. Rian Wijaya si sampah ini, mana mungkin langsung tahu? Bahkan, tebak harga modalnya persis. Rian Wijaya, kalau kau memang punya keahlian autentikasi hebat begitu, kenapa dulu kau seperti orang bodoh, beli barang palsu, sampai bangkrut total, dibawa pulang dan dipuja seperti harta? Citra, kurang lebih orang ini cuma bagus di luar. Jangan tertipu oleh sikap sok-sokannya. Langsung pecat dia sekarang. Kau pergi sekarang juga. Shania, aku percaya Rian Wijaya. Di Balai Pusaka Gunawan, hanya dengan sekali lihat, dia bisa temukan di lapisan lukisan tiruan murahan, karya asli Santoso, bernilai 110 miliar rupiah. Mata sehebat itu bukan orang biasa. Direktur Gunawan, jangan tertipu olehnya. Siapa tahu itu cuman sandiwara yang dia mainkan sendiri. Orang seperti dia, untuk mendekati orang kaya seperti kalian, segala cara pasti digunakan. Shania, apapun perseteruan antara Rian Wijaya dan mereka, menurutku barang ini sebaiknya kita jangan ambil. Lebih baik lewatkan daripada salah beli. Aku Shania Halim, pemimpin Geraha Mustika Halim. Bukan baru sehari 2 hari, harta antik yang pernah kulihat. Lebih banyak dari nasi yang kau makan. Aku tak percaya. Mata kepandaianku kalah dengan seorang orang awam yang cuma pura-pura. 13,2 miliar rupiah. Vas Yuhuchun ini, Geraha Mustika Halim beli. Vas Yuhuchun ini, Geraha Mustika Halim beli. 13,2 miliar rupiah. Langsung jadi begitu saja? Sekarang kaya deh.
Perempuan Halim itu memang bodoh meski montok. Bodoh tapi banyak uang. Akhirnya kali ini dapat domba gemuk besar. Masih Direktur Halim yang paham barang. Bayar pakai kartu. Direktur Halim, terakhir kukatakan padamu, ini barang palsu. Kalau kau nekat habiskan 13,2 miliar rupiah untuk barang begini, kau pasti bangkrut total. Uangku sendiri yang kubelanjakan. Apa urusanmu? Sandiwara pura-puramu bisa tipu Citra, tapi tak bisa tipuku Shania Halim. Betul. Direktur Halim kan, bos Graha Mustika Halim. Sudah lihat banyak harta antik. Mata Direktur Halim. Masa kalah dengan kau buruh bangunan kasar? Direktur Halim, kau sungguh mau beli barang palsu ini? Tentu. Aku percaya pada mataku. Ini pasti barang langka dinasti King. Bayar pakai kartu. Apa yang kau lakukan? Rian Wijaya. Kau mau apa? Ini perusahaan benda budaya dengan sengaja. Citra, lihat orang macam apa yang kau ajak ini. Kasar dan tak sopan, sama sekali tak tahu aturan. Sekarang juga kau usir dia. Keluar dari sini. Aduh! Astaga! Pusaka keluargaku. Direktur Halim, meski kalian ada perselisihan, tidak bisa langsung menyuruh orang menghancurkan barangku, 13,2 miliar rupiah. Kalian harus ganti rugi. Tidak boleh kurang sepeser pun. Rian Wijaya, meski kau sangat membenciku karena merebut cinta darimu, tidak boleh melampiaskan emosi seperti ini. Sudahlah. Jangan bertengkar lagi. Semuanya diam. Rian Wijaya ku bawa ke sini. Untuk 13,2 miliar rupiah ini, aku yang tanggung. Selain itu, Chanel, pilih satu barang apa saja dari balai pusaka Gunawan. Pilihlah sesukamu. Anggap saja ini permintaan maafku untukmu atas nama Rian Wijaya. Citra, hanya karena menghormatimu, aku tidak mempermasalahkannya. Jika tidak, hanya karena dia menghancurkan barang yang kupilih, pasti tidak akan kubiarkan dia. Direktur Gunawan, uangnya tidak boleh diberikan. Rian Wijaya, apa maksudmu ini? Sengaja melawanku ya? Rian Wijaya, kau merusak pusaka keluarga Sinta. Sekarang mau mengelak ya? Direktur Gunawan, tampaknya uang ini hanya tidak boleh diberikan sekarang. Kita malah harus segera lapor polisi. Lapor polisi? Rian Wijaya, sudah cukup belum? Niat baik Citra, membantu membereskan kacauanmu dan meredakan situasi. Bukannya tenang, malah mau lapor polisi, kamu kok sengaja mau buat masalah makin runyam? Direktur Halim, kalau barang antik ini benar bernilai 13,2 miliar rupiah dan rusak, ini adalah kasus perusahaan harta benda besar. Termasuk ranah kasus pidana. Nanti saat polisi datang, ganti rugi ya ganti rugi. Tanggung jawab ya tanggung jawab. Aku tak akan main-main. Lapor polisi? Menurutku tak perlu. Karena Direktur Gunawan mau ganti rugi. Aku rasa urusan hari ini, kita selesaikan saja. Ya, lalu, kita juga tak perlu lapor polisi. Betul? Betul. Setelah Direktur Gunawan transfer, urusan selesai. Oh, bagaimana bisa selesai begitu saja? Transaksi pribadi jumlah besar. Nanti kalau ditanya, susah jelaskan. Itu bisa ribet. Kamu bilang tunggu polisi ya, tunggu polisi. Ryan, kami tak senggang seperti kamu. Ada masalah apa? Bicara dengan pengacaraku saja. Dimas, kita pergi. Tunggu. Kalian berdua, kenapa buru-buru pergi? Ganti rugi 13,2 miliar rupiah? Tak mau? Kalian berdua buru-buru pergi. Buat apa? Ganti rugi 13,2 miliar rupiah loh. Tak mau? Ryan, kau merengek-rengek, tak akan mengubah apapun. Masalah ini akan kuserahkan ke pengacaraku. Nona Susanto, tadi kau histeris bilang, ini pusaka keluargamu, sangat berharga. Tapi nanti saat polisi datang, si korban malah kabur. Itu tidak pantas, kan? Direktur Halim, orang yang dibawa temanmu ini, merusak pusaka keluargaku. Sekarang dia bertindak bak preman. Tak izinkan kami pergi. Beginikah cara Graha Mustika Halim memperlakukan mitra kerjanya? Rian Wijaya, kau orang awam, berlagak ahli malah hancurkan harta berharga. Sekarang mau memeras Nona Susanto? Kau pikir dengan adanya Citra, aku tak berani apa-apa? Sudahlah Sinta, buat apa berdebat dengan orang macam ini? Cuma ratusan juta saja. Nanti aku yang ganti. Lagi pula aku tak seperti orang tertentu yang harus merayu wanita cuma untuk bisa makan. Atas hormatku pada Direktur Halim, masalah ini takkan kupermasalahkan. Tapi, sekarang aku tak ada mood. Bicara kerjasama. Ayo pergi. Berdiri. Bukankah tadi sudah kukatakan, urus lewat polisi? Dasar pengecut. Apa maumu sebenarnya? Memang barang-barang kita buatannya.
Nyaris tak bisa dibedakan asli palsunya. Banyak pembeli sudah tertipu, tapi 2 hari ini, kita sudah jual banyak barang palsu. Aku juga punya catatan kriminal. Kalau polisi datang, bisa-bisa aku ditahan lagi. Kak Rian, aku tahu dulu, kau dekat dengan Sinta. Kan, aku juga tak mau hubungan jadi rusak. Begini saja, dengarkan aku. Kita damai di bawah tangan. Setuju? Oh, damai di bawah tangan. Hah. Boleh juga. Nah, kalian hanya perlu bayar 660 juta rupiah. Ganti rugi moral 660 juta rupiah. Sekarang juga, langsung kita selesaikan. Apa... Ryan, kau hancurkan pusaka keluarga orang. Sekarang malah balik menuduh, memeras mereka 660 juta rupiah. Kau tak tahu malu. Citra, inikah kepala ahli autentikasi yang kau pilih dengan susah payah? Menurutku dia cuma preman bajingan. Ingin pamer di depan mantan pacarnya. Pakai cara licik. Ryan, apa kau belum juga melupakan Sinta? Sebenarnya tak perlu seperti ini. Nona Gunawan. Ini juga tak ada hubungannya dengan urusan pribadiku. Hei, Halim, kalau kau merasa aku akan melakukan pemerasan. Kalau gitu, ayo lapor polisi. Menurutku lapor polisi itu tepat. Silakan saja laporkan. Lihat saja apa yang terjadi saat polisi datang. Citra, nanti harus ganti rugi. Jangan kau bantu aku. Baiklah. Jangan. Tidak apa-apa, Karian, hahaha. Jangan main-main, aduh. Tolong jangan lapor polisi. Tidak apa-apa. Tenang saja. Tuan Hartono, apa maksudmu ini? Karian, ini semua salahku dan Sinta. Benarkah? Tadi kami bicara agak keras. Begini saja. Uang 660 juta rupiah ini harus diganti. Harus kan? Kami yang ganti. Oh. Hahaha. Sinta, cepat. Transfer ke Kak Rian. Kenapa harus aku? Kamu bodoh. Masa iya tidak akan benar-benar lapor polisi? Kalau polisi datang, masih bisa sembunyikan mana yang asli mana yang palsu? Lagi pula, uang 660 juta rupiah ini kan asalnya juga dari dia. Kita sebenarnya tidak rugi apa-apa. Anggap saja. Uang hilang, musibah terhindar. Terima kasih, Nona Susanto. Kalau begitu, Direktur Halim, Direktur Gunawan. Hari ini sudah terlalu merepotkan. Lain hari, saya pasti akan datang meminta maaf. Citra, apa yang sebenarnya terjadi? Kan jelas, Rian, yang hancurkan pusaka keluarga Sinta. Kenapa mereka mau ngaku kalah begitu saja? Bahkan mau ganti rugi 660 juta rupiah padanya? Tidak. Dimas Hartono dan Sinta Susanto, kalau benar rugi 13,2 miliar rupiah, mustahil bisa berhenti begitu saja. Apalagi saat diancam mau lapor polisi, wajah mereka malah panik dan ingin cepat-cepat kabur. Kecuali mereka punya niat jahat. Mereka takut kalau polisi datang, bisa terbongkar masalah yang lebih serius daripada kerugian 13,2 miliar rupiah itu. Ternyata benar, pola pada pecahan keramik ini tidak sesuai. Ini ciri khas pabrik di kota keramik, yang khusus produksi keramik seni antik tiruan kelas atas. Ciri khas mereka, ini jelas-jelas barang yang baru pabrik di tahun, tiruan modern. Pantasan mereka begitu takut. Jadi, dia tadi bukan gegabah menghancurkan vas itu, tapi sudah memperhitungkan semuanya. Dari awal sudah tahu itu barang palsu. Bahkan sampai ketakutan mereka, saat yang melapor polisi pun ditebak. Ketajaman matanya, keberaniannya, dan penguasaannya yang tepat terhadap orang dan situasi. Rian Wijaya, siapa sebenarnya dia? Citra, kamu lihat apa? Shania, lihat. Oh. Ini. Pola ini, tiruan dari pabrik di kota keramik. Pola ini, tiruan dari pabrik di kota keramik. Jadi sekarang kamu tahu, uang 660 juta rupiah yang mereka bayar, barusan bukan uang ganti rugi. Itu uang tutup mulut. Kalau begitu, aku hampir habis 13,2 miliar rupiah untuk barang palsu kelas tinggi. Dan aku malah memaki habis-habisan Rian Wijaya yang berusaha menghentikanku. Ya ampun, apa yang sudah kulakukan? Hah, Tuan Wijaya, Shania Halim memang karakternya begitu. Sederhana dan terus terang, apa yang dipikirkan itulah yang diucapkan. Terkadang agak terburu-buru. Perkataannya tadi, jangan tersinggung, ya. Kenapa dia diam? Apa dia benar-benar marah? Ini salahku. Tadi aku keterlaluan. Di depan Citra Gunawan aku meragukannya begitu. Padahal dia punya keahlian mata yang luar biasa. Pasti figur tingkat maestro. Tapi dia malah mendapat penghinaan dariku. Dia mau apa? Mungkinkah
Kayu putih biasa, nilai Rp220.000. Direktur Halim, gelang manikmu ini barang palsu. Hah? Apa? Apa? Tidak mungkin. Gelang manik Gaharu Kinam ini dibeli temanku tahun lalu seharga Rp6,6 miliar dari luar negeri sebagai hadiah ulang tahun untukku. Masa mungkin palsu? Citra, coba kau cium. Wanginya enak sekali. Shania. Aromanya. Sepertinya memang agak aneh. Apa? Ini sama sekali bukan kinam, tapi kayu putih biasa. Direndam banyak esen buatan. Untuk dibuat produk tiruan. Kalau tak percaya, gosok kuat maniknya. Cium setelah panas. Pasti ada bau asam. Yang samar-samar. Benar-benar palsu. Kalau dipikir, kalau bukan Tuan Wijaya yang ingatkan, aku takkan sadar ini. Bahkan Citra pun tak lihat masalahnya. Tapi Rian cuma lihat sekilas, langsung tahu asli palsunya. Ketajaman mata seperti ini. Bagaimana caranya ya? Maestro Wijaya, bisa tolong periksa. Barang-barangku yang lain, ada masalah atau tidak? Maestro Wijaya, kalau lihat ada masalah, langsung katakan saja. Kali ini, aku pasti akan belajar dengan sungguh. Tak kusangka Shania Halim punya sisi seperti ini. Berbeda sekali dengan sikapnya sebelumnya, yang garang dan galak. Tapi, apa gadis ini kurang waspada? Nona Wijaya ini... Nona Wijaya ini... Maestro Wijaya, apakah Leontin Giok ini asli? Ini peninggalan ibuku. Sudah kubawa sejak kecil. Dia benar-benar langsung menarik tanganku. Cara berpikir si Nona kayak ini. Terlalu langsung ya. Direktur Gunawan masih menonton di samping. Tolong periksa baik-baik. Ini sangat penting bagiku. Giok Hetian putih lemak domba jenis biji. Nilai pasarnya Rp1,76 miliar. Nona Halim, ini memang Giok Hetian putih lemak domba jenis biji yang bagus. Jika sudah dipakai sejak kecil dan terawat minyak tubuh, akan semakin halus dan hangat. Nilai pasarnya sekitar Rp1,76 miliar. Barang bagus. Dan niat yang tulus. Pakailah dengan baik. Maestro Wijaya, kamu hebat sekali. Hanya dengan meraba sebentar, bisa tahu detail sebanyak ini. Maestro Wijaya, ada satu barang lagi. Mau minta tolong nilai. Yang ini, apakah ini asli? Nona Wijaya, ini kurang baik. Tidak apa-apa. Kalau ada masalah, langsung katakan saja. Kali ini, aku pasti tidak marah. Aku ingin dengar yang sebenarnya. Platinum bertata safir biru alami. Teknik impor. Nilai pasarnya Rp440 juta. Shania Halim. Teknik impor, tatahan safir biru alami. Warnanya murni, kilauannya bagus. Desain dan pengerjaannya sangat halus. Nilai pasarnya sekitar Rp440 juta. Maestro Wijaya, Anda benar-benar luar biasa. Ini kubeli tahun lalu di luar negeri, Rp440,8 juta. Mata Anda, bahkan lebih akurat dari alat profesional. Citra, di mana kau temukan talenta seperti ini? Pengetahuan dan wawasannya luar biasa. Dulu aku selalu merasa, para maestro itu hanya cari sensasi. Tapi Maestro Wijaya berbeda. Setiap penilaiannya tepat sasaran. Jelas dan tegas. Shania ini benar-benar tak tahu batas. Tapi, kenapa melihatnya dekat dengan Rian? Dadaku terasa sesak. Benar. Di mana? Baik, kalian jaga dulu. Aku segera ke sana. Citra, Maestro Wijaya. Bagus sekali. Anak buahku memberi kabar. Di toko di Jalan Antik Barat Kota. Ditemukan giok kuno ikan kembar anggun, yang sudah lama keluarga kami cari. Ayo kita pergi bersama. Baik. Ayo pergi. Pak, matamu tajam. Jujur saja, harta ini ditemukan seorang petani tua di Gunung Barat, di bukit belakang rumahnya, saat menggali gudang bawah tanah. Tertancap cangkulnya. Si tua tak tahu nilainya. Hampir dibawa pulang.
Untuk cucunya, main asah-asah. Untung ketemu saya. Lihatlah, patinanya, ukirannya. Saya berani jamin, ini paling tidak dari dinasti Han. Coba lihat lagi, motif sepasang ikan ini. Dan ukiran tangan serat minyaknya. Kenapa kakek membawanya juga? Sialan. Siapa? Itu kakek saya, Hartanto Halim. Geraha Mustika Halim kami. Didirikan olehnya. Bertahun-tahun ini dia selalu terobsesi. Ingin menemukan kembali giok kuno warisan keluarga yang hilang. Itu Adrian Saputra. Keluarga mereka, bisnis perhiasan, bekerja sama erat dengan keluarga Gunawan dalam kerjasama bisnis. Jadi, orang tua kedua keluarga ingin menjodohkan mereka. Semua diatur keluarga. Karena itu, saya ingin majukan balai pusaka Gunawan sampai bisa melawan dengan kekuatan modal. Baru bisa lepas dari Takdir yang diatur. Citra, kebetulan sekali kau juga di sini. Saya sedang kakek Halim jalan-jalan. Tak disangka bisa bertemu Anda di sini. Citra, aku tahu. Begitu ada kabar dari Shania, kau pasti ikut datang. Makanya aku sengaja undang kakek Halim juga. Sekalian buka wawasan, sambil jenguk kau juga. Kebetulan juga, biar kau kenal aku lebih baik. Tak ada ruginya, kan? tak usah repot-repot. Soal lihat giok, aku sudah bawa ahlinya. Citra, dunia barang antik rumit, paling bahaya percaya sebelah pihak. Temanmu ini masih muda, tak apa seperti orang berpengalaman di bidang ini. Lihat cara berpakaiannya, mungkin saja barang asli yang layak, belum pernah dipegangnya. Nanti di tempat kakek Halim, kalau sampai ngomong hal yang tak paham, bukankah itu memalukan kau? Adrian, kalau tak bisa bicara, diam saja. Kemampuan Maestro Wijaya, sudah kusaksikan sendiri. Jauh lebih hebat dari orang yang cuma sok berkelas, berkoar-koar tanpa isi. Shania, kau terlalu polos, mudah ditipu. Ada orang khusus memikirkan cara merayu gadis seperti kau, cuma mau cari jalan pintas, langsung sukses. Sayangnya, menilai barang antik butuh keahlian sejati dan pengetahuan mendalam. Bukan cuma omong kosong, dan pura-pura saja. Kau tak punya kemampuan, lalu iri pada orang yang benar-benar berbakat. Terlalu tinggi hati, Kau, Cukup. Shania Halim. Di depan umum, berteriak-teriak, tidak pantas. kakek. Dia yang mulai, Citra juga datang. Kakek Halim. benar atau palsu? Barangnya sendiri yang bicara. Bos. Kakek. Perintah Anda, bawa giok itu ke sini. Biarkan semua yang hadir memeriksanya dengan teliti, terutama pemuda ini yang sangat dipuji oleh Shania. Baik, para tuan dan nyonya, silakan ke sini. Barangnya di sini. Mari kita semua berpendapat. Shania, bukankah kau selalu bilang ingin membantu? Coba kau lihat juga. Kakek Halim. menurut saya, giok ini tidak biasa. Coba lihat tekstur giok ini. Meski terkubur ribuan tahun dan sedikit ternoda tanah, tapi saat diterawang, tekstur dalamnya masih halus dan lembut. Ini dasar giok hetian putih kebiruan. Yang sangat bagus. Lalu lihat ukirannya. Garis-garisnya. Lancar dan sederhana, sepasang ikannya. Lincah dan bertenaga, terutama garis halus. Ukiran seratnya halus ini, bukan pengrajin dinasti Han, tak mungkin punya keahlian sehebat ini. Menurut saya, ini kemungkinan besar. Giok kuno ikan kembaranggun, yang kakek cari selama bertahun-tahun. Tuan Muda Saputra. Benar-benar ahli. Semua masuk akal. Bagus sekali. Sungguh bagus. Barang berharga saya ini menunggu orang seperti Anda yang tahu nilai. Citra, Shania itu, sahabat terbaikmu. Kakek Halim memperlakukan kami seperti cucu sendiri. Hari ini bisa menemukan pusaka ini, juga suatu jodoh. Kakek Halim, giok ini saya beli. Anggap saja, saya dan Citra memberi sedikit perhatian untuk Anda. Sekaligus juga, saya dan Citra, yang sebentar lagi, akan berbahagia. Adrian Saputra, kamu ngomong apa sih? Siapa yang mau berbahagia denganmu? Pertunangan kita. Cuma keinginan sepihak.
Para orang tua saja, aku tak pernah mengakuinya. Tolong perhatikan ucapanmu. Citra, jangan bilang begitu dong. Perasaan bisa pelan-pelan dipupuk. Kita berdua, status keluarga begitu sepadan. Aku juga punya selera bagus. Langsung tertarik pada barang kesayangan kakek. Kita berdua bersatu, kan aliansi yang sama kuat. Jodoh sempurna. Kamu ngapain sih? Adrian Saputra, sudah kuberitahu jelas-jelas. Aku tak tertarik padamu. Dulu tidak. Sekarang tidak. Masa depan apalagi. Hargai dirimu sendiri. Citra, para tetua di keluarga yang mengkhawatirkan pernikahanmu, semua itu demi kebaikanmu. Analisis Hartono tadi terhadap giok ini, setiap kata-katanya masuk akal. Itu membuktikan Hartono punya penelitian yang mendalam. Bentuk ikannya ini sangat dinamis. Pahatannya sederhana, tapi kekuatannya menembus giok. Terutama bagian ekor ini, pengolahan pusarannya sangat mirip dengan giok dinasti Han yang sudah dikenal. Hartono memang pantas disebut pewaris muda perhiasan Saputra. Warisan ilmunya mendalam. Citra, penyatuan keluarga Gunawan dan Saputra, sungguh sepadan dalam status. Aliansi yang sama kuat. Terkadang, nasihat orang tua berpengalaman perlu kau dengarkan. Kakek Halim, Anda terlalu memuji. Saya hanya tahu sedikit. Di hadapan Anda, saya cuma pamer di depan ahlinya. Anak muda, mengapa kau tertawa? Apakah kau punya pendapat lain terhadap pandangan saya? Bahan giok hetian putih kebiruan, kualitasnya sedang, nilai pasarnya 6,6 juta rupiah. Giok ini meski kualitasnya bagus, tapi bukan giok kuno. Apalagi, karya maestro dinasti Han. Tak kusangka kakek Halim, kolektor senior seperti Anda, juga bisa salah nilai. Dan, malah menggunakan cara ini untuk ikut campur urusan pernikahan Citra. Sungguh pikun tua. Anak muda, kau melihat sesuatu, bukan? Ini, kakek Halim, jangan persulit dia. Anak muda ini masih sangat muda. Bukan murid ahli ternama. Mana mungkin dia paham soal barang antik? Cuma pakai cara-cara bikin Citra Gunawan senang, dapat perhatiannya. Sekarang dia cuma coba ulangi trik lama untuk menarik perhatian Bapak. Citra, kamu pimpin Balai Pusaka Gunawan? Sudah lihat, banyak harta langka. Bergaul dengan segala macam orang. Masa bisa tertipu oleh anak muda seperti ini? Kakek, jangan tertipu Adrian Saputra. Rian Wijaya. Memang punya kemampuan nyata. Aku melihatnya sendiri. Cucu saya ini, dari kecil tinggi hati dan sombong. Kapan dia pernah begitu membela orang luar? Rupanya bocah tengik ini. Bukan cuma rayuan mulut. Bisa tipu Citra Gunawan? Cucu saya pun kena rayuan yang membius. Hah, muda sekali. Tapi cara memanfaatkan wanita. Sudah sangat ahli. Sudahlah. Karena dia di bawah Citra Gunawan untuk menilai. Mungkin memang ada sedikit kemampuannya. Kalau begitu, coba katakan. Saya tertarik pada giok ini. Kamu lihat bagaimana kualitasnya. Biar saya juga buka wawasan. Baik. Kalau begitu, saya coba tunjukkan. Pak Hartanto, giok Bapak ini, bahan gunung giok hetian putih kebiruan. Giok ini, kualitasnya sedang. Kekilauan dan kelembabannya cukup bagus. Ini adalah bahan yang lumayan. Tapi, giok Bapak ini bukan giok kuno. Warna patina yang disebutkan hanya pewarnaan buatan. Warnanya cuma di permukaan. Soal nilainya, sebagai giok yang lumayan bagus, paling cuma 6,6 juta rupiah. Bagus. Bagus sekali. Paling cuma 6,6 juta rupiah. Maksudmu, setelah seumur hidup menilai giok, hari ini aku salah lihat? Memilih barang palsu dari ujung ke ujung? Bukan begitu. Pak Hartanto, bahan dasar giok Bapak memang bahan gunung giok hetian putih kebiruan. Bahannya bagus. Hanya saja, ada yang terlalu serakah. Coba lihat lagi. Kualitas giok ini sudah terkikis dan rapuh. Warnanya suram, tidak beraura sama sekali. Bahan yang bagus ini direndam bahan kimia untuk dibuat tua, dihancurkan, hingga rusak parah. Bocah tengik. Jangan asal bicara. Giok ini kudapat dengan bersih, lewat pembelian. Aku juga bayar mahal. Siapa yang merendam bahan kimia? Nilai kerajinan Rp176.000. Nilai mutiara bercahaya alami Rp17,6 miliar. Mutiara bercahaya malam. Tak disangka, di dalam mulut naga ini, ternyata ada mutiara naga sejati. Os. Naga itu, tolong ambilkan untuk saya lihat.
Hadirin sekalian, menurut saya, satu-satunya barang yang layak dibeli hanya yang ini. Kamu bilang barang ini layak dibeli? Kakek Halim, Citra, kalian lihat? Ini pilihan Maestro Wijaya. Barang asli, ukiran naga ini benar-benar seperti belut lumpur yang jadi siluman. Pengecorannya dan bahan bakunya sungguh sangat jelek, bentuknya pun tak perlu saya komentar lagi. Anak umur 3 tahun, mainan tanah liatnya masih lebih bagus dari ini. Konyol. Citra, awalnya kukira orang yang kamu bawa pasti punya kemampuan dan bisa menjelaskan alasan yang masuk akal. Tak disangka, ternyata sangat mengecewakan. Bisa memilih barang seperti ini untuk menipuku. Begini saja, Maestro Wijaya. Saya sponsor pribadi Rp110.000 ke toko serba dua sebelah. Bisa beli satu karung, barang antik beneran. Bagaimana, Adrian Saputra. Apa maksudmu? bos? Naga giok ini harganya berapa? Mau beli beneran? Naga ini, ukirannya jelek sekali. Dikasih aku, masih kuanggap makan tempat. Anak muda ini pasti lagi ngotot sama orang. Cuma emosi doang. Maestro Wijaya, aku tahu kamu buru-buru mau buktikan diri ke Citra. Tapi sayangnya, bahkan nebak-nebak aja nggak bisa. Barang-barang di lapak ini, walaupun nggak ada satupun yang layak dipamerin. Kamu pilih yang mana pun, pasti ruang biru hijau. Atau uang koin bulan tua, aku masih bisa puji kamu. Tapi yang kamu pilih ini apaan? Barang lucu-lucuan gini? Ingat dalam menilai harta antik, jangan sombong dan gegabah. Jangan berprasangka duluan. Sedangkan kamu Tuan Muda Saputra, sok tinggi statusmu, angkuh dan meremehkan orang. Cuma lihat barang ini sekali, langsung anggap barang biasa, nggak layak dilihat. Tapi yang mau ku beritahu, di dunia barang antik, ilmu sejati dan kesempatan, seringnya justru ada di antara yang kamu sebut barang rongsokan itu. Kau ini siapa? Berani-beraninya menasihatiku? Keluarga Saputra sudah menangani perhiasan dan giok, barang antik dan lukisan berharga, lebih banyak dari makanan yang kau makan. Kurasa kau cuma penipu tulen. Bisa apa kau pamer di sini? Jack, kulihat kau juga orang yang tulus. Begini, kalau kau benar-benar suka naga ini, 5,9 juta rupiah. Buat hoki. Kau ambil, gimana? Bos Kurniawan, kau benar-benar tega ya? Barang jelekmu ini, di luar, 100.000 rupiah pun orang ogah. Mulutmu ini, langsung bilang 5 juta rupiah lebih. Kau ini menganggap orang gampang dibohongi, dikerjain habis-habisan. Tuan Muda Saputra, jangan bicara begitu dong. Di dunia barang antik prinsipnya, suka itu tak ternilai harganya. Karena adek ini sungguh-sungguh suka, maka harganya segini. Betul kan, Jack? Ryan, tenang dulu. Adrian Saputra, meski sangat menyebalkan, tapi yang dia katakan benar. Ukiran naga ini benar-benar buruk. Dibeli untuk pajangan pun memalukan. Bos, 5,9 juta rupiah ya? Giok ini kubeli. Ayo. Beng, bukan. Bos, Anda benar-benar jeli. Sungguh berwibawa. Naga ini mengikuti Anda. Memang sudah jodohnya. Sudah kukatakan, harta berharga ini hanya menunggu orang seperti Anda. Orang yang berjodoh. Citra, Maestro Wijaya. Dia kenapa ini? Patung naga ini jelas-jelas palsu. Kenapa dia? Jangan-jangan dia marah pada Adrian Saputra sampai hilang akal? Menurut Kurian, bukan tipe orang yang gegabah. Dia melakukan ini, pasti ada alasannya. Aku percaya pada nalurinya. Tidak akan salah. Bos, bayar pakai kartu? Patung naga ini, aku yang bayar untuknya. Maestro Wijaya. Di lapak ini, apapun yang menarik perhatianmu, silakan pilih. Citra Gunawan, kau berani untuk orang tak berguna ini memalukanku di depan umum. Baik, bagus. Akan kuperlihatkan pada kalian siapa yang benar-benar punya kemampuan layak untukmu. Citra, kamu terhadap karyawanmu sungguh sangat melindungi. Tapi di dunia barang antik ini hanya mengandalkan perasaan tidaklah cukup. Harus punya kemampuan finansial yang nyata dan juga mata yang tajam. Karena Maestro Wijaya bilang besi tua dan tembaga usang ini adalah harta karun. Giok kuno ikan kembar anggun yang asli hanya bernilai 6,6 juta rupiah. Itu bagus sekali. Kakek Halim, giok ini, apakah itu yang kakek cari? Aura kunonya dan keindahannya tak perlu diragukan lagi. Hari ini, saya Adrian Saputra, atas nama pewaris muda, perhiasan Saputra, menawar 110 miliar rupiah untuk membelinya. Citra, 110 miliar rupiah ini, untuk membantu kakek Halim segera mewujudkan harapannya, adalah bentuk perhatianku. Juga untuk membuktikan padamu, dan semua orang, apa yang disebut pandangan sejati, kekuatan, dan ketulusan, yang sesungguhnya, 110 miliar. 5. 110 miliar rupiah. Tuan Muda Saputra, Anda benar-benar gagah dan royal sekali. Mata sangat tajam, malaikat penolong. Giok ini jatuh ke tangan Anda. Itu berkah leluhur. Aku... Demi pamer di depan perempuan. Beli batu celupan jelek, seharga 110 miliar rupiah. Tuan Muda Saputra ini benar-benar bodoh tapi banyak uang. Adrian. Kau sungguh perhatian. Keberanian dan ketajaman matamu ini
tak kalah dengan ayahmu dulu. Sayang sekali, di dunia ini selalu ada badut rendahan yang tak kenal harta karun. Mereka anggap barang rongsokan sebagai harta berharga. Bahkan membuat orang lain ikut-ikutan buta, tanpa sebab, jadi bahan tertawaan. Kakek, Ryan bukan badut. Dia beli barang ini, pasti ada alasannya. Aku percaya penilaiannya. Nonsense! Shania, kau pasti sudah kemasukan rayuan yang membius darinya. Sekarang kau bahkan kehilangan kemampuan menilai paling dasar. Hadirin sekalian, izinkan saya melihat juga. Wah, bukankah ini tokoh tingkat mahaguru di dunia barang antik, Master Jovan Firmansyah? Kenapa beliau datang ke sini? Anak muda, bolehkah saya melihat lebih teliti lagi patungmu ini? Tentu saja boleh. Pak Firmansyah, apakah patung ini punya keunikan tertentu? Pak Halim juga ada di sini. Patung ini cukup menarik. Tapi, saya harus lihat lebih teliti. Anak muda, patung ini sangat saya sukai. Bisakah kau memberikannya? Saya tawar 22 miliar rupiah. Pak Firmansyah, patung ini bentuknya jelek. Buatannya kasar. Bagaimana mungkin bernilai 22 miliar rupiah? Betul Pak Firmansyah, patung ini baru saja saya periksa. Ini cuma barang palsu yang dibuat asal-asalan, bahan-bahannya pun dari tembaga rongsokan. Apa Bapak salah lihat? Patung ini sebenarnya tak berharga. Yang berharga adalah mutiara bercahaya malam ini. Apa? Mutiara bercahaya malam? Astaga, ini benar-benar bersinar. Siang hari saja seterang ini. Kalau malam, bisa seperti bulan kecil. Citra, kamu lihat? Dia ternyata barang bagus yang harga murah. Barang Rp44.000. Di dalamnya malah tersembunyi. Mutiara bercahaya malam senilai 22 miliar rupiah. Menyimpan mutiara di dalam. Dia ini, bagaimana bisa mengetahuinya? Mungkinkah seperti kata Shania? Kemampuan matanya. Bukan orang biasa? Ketajaman mata Maestro Wijaya memang tak pernah mengecewakan. Maestro ya maestro. Jauh lebih baik dari orang-orang tertentu. Mutiara bercahaya malam. Mutiara bercahaya malam sebesar ini. Malah saya jual hanya Rp440.000. Saya benar-benar buta. Anak muda, bisa langsung melihat rahasia tersembunyi di cakar naga dari patung murahan ini. Wawasan luar biasa Anda jarang saya temui seumur hidup. Anak muda ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Terlalu berlebihan pujian Bapak. 22 miliar rupiah. Aku tak akan ingkar janji. Segera ku transfer. Baik. Anak muda, ini kartu namaku. Kapanpun kamu menemukan lagi barang-barang menarik di tempat lain, hubungi aku ya. Mutiara bercahaya malam ini bernilai 17,6 miliar rupiah, Pak Firmansyah tawarkan. Harga 22 miliar rupiah. Jelas dia menghargai keahlianku. Dan ingin berteman. Master ini benar-benar orang yang paham dan menghargai bakat. Pak Firmansyah, terlalu berlebihan pujian Bapak. Nama Ryan Wijaya. Senang berkenalan dengan Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Sampai jumpa. Pak Firmansyah, giok kuno ikan kembar anggun ini berharga dengan harga 110 miliar rupiah di lelang karya langka dinasti Han. Bagaimana menurut Bapak? Tuan Muda Saputra, kamu bilang giok ini. Berapa kamu beli? L5, 110 miliar rupiah. Kakek Halim saja setuju. Tuan Muda Saputra, kamu keliru menilai. Giok ini adalah barang palsu. Tidak. Tidak mungkin. Pak Firmansyah, tolong nilai lagi. Lihat ukiran ini. Ukiran serat minyak halus ini. Dan warna hijau yang meresap ini. Rasanya, ini pasti giok kuno dinasti Han. Bagaimana mungkin palsu? Iya, betul. Pak Firmansyah, ini masalah serius. Tolong nilai lagi barang ini. Meski mataku sudah tua, tapi aku masih bisa lihat. Giok ini, kualitasnya bagus.
Patinanya alami. Bentuknya kuno sederhana. Terutama motif sepasang ikan ini, dibandingkan dengan catatan kuno keluarga kami tentang giok ikan kembar anggun, mirip sekitar 70 hingga 80%. Pak Halim, Tuan Muda Saputra, saya pahami perasaan kalian, tapi yang kalian sebut sebagai patina meresap hingga ke tulang, justru itulah kelemahannya. Patina tanah alami itu memiliki lapisan dan tepiannya kabur. Bagian giok yang terpatina, teksturnya akan berubah. Coba lihat, patina pada giok ini. Bos, tolong ambilkan segelas air. Ini dibuat dari pewarna alami. Dicampur gel organik, lalu dioleskan dan dipanggang. Jadi, patina buatan hanya di permukaan, larut saat kena air. Sekarang lihat ukiran serat minyak halus. Ukiran serat minyak halus dinasti Han, menggunakan goresan ukiran giok motif totem yang sangat halus. Garisnya tipis bagai napas, tapi tenaganya menyeluruh. Di ujungnya, ada kesan seperti putus tapi tidak, seperti serat halus. Sedangkan garis pada giok ini, meski halus, tampak kaku dan seragam. Di bagian belokan, ada retakan kecil. Ini akibat alat modern. Saat mengukir, tekanannya tidak merata. Itu penyebabnya. Jadi, ini hanya sebuah tiruan dengan pengerjaan lumayan. Barang ini, sebagai pajangan masih bisa, tak bernilai 110 miliar rupiah. Makanya, modalmu tak rugi. Tuan Muda Saputra, kali ini berkat Tuan. Tadi begitu berani, begitu baik hati. Habis 110 miliar rupiah untuk tunjuk kekuatan dan ketulusan. Kalau bukan Tuan, yang sekarang memegang giok palsu langka ini, dan jadi orang gampang dibohongi, sudah pasti kakek saya. Kakek Halim, jangan dipikirkan. Di dunia barang antik, sekali kena jadi lebih pintar, itu hal biasa. Sekali kena jadi lebih pintar. Nanti pasti bisa dengan giok nuansa warga yang asli. Apa ini? Kenapa dari mata kakek Halim keluar asap hitam? Kenapa tiba-tiba aku merasa pandanganku gelap? Susah bernapas. Kakek, kau baik-baik saja? Kakek, kenapa? Giok ini, tingkat kepalsuannya, bisa dibilang sudah sampai tahap bisa mengelabui yang asli. Saya sudah puluhan tahun mendalami dunia penilaian barang antik, tapi tak lihat kelemahannya. Saya tertipu. Benar-benar saya tertipu. Ini, Pak Halim, air dunia barang antik ini sangat dalam dan tak terduga. Kadang salah lihat juga wajar. Saya masih ada urusan, mohon pamit. Pamit. Hati-hati di jalan. Bocah ini tidak hanya temukan mutiara langka di dalam patung rongsokan itu, tapi penilaiannya soal giok palsu itu juga sama persis dengan Master Firmansyah. Mungkinkah aku salah sangka padanya? Bocah ini. Apa kau dari awal sudah tahu? Giok ini palsu. Kenapa tidak bilang? Apa kau sengaja sembunyi? Untuk lihat kakek Halim malu? Pikiranmu busuk sekali. Dari awal Rian Wijaya sudah jelas bilang, giok ini palsu. Kamu sendiri yang keras kepala, memuji barang palsu ini, membuat harapan kakek Halim melambung tinggi, hingga dia kecewa. Citra, kamu... Tempat ini kacau. Ayo kita pergi. Citra, nanti aku hubungi kamu. Pak Halim, kalau ada waktu, sebaiknya periksa matamu ke rumah sakit. Aku memang salah lihat. Kemampuanku kalah. Tapi tak kau, bocah ingusan, menyindirku seperti ini. Kakek, tenang. Periksa mata? Maksudmu aku tak punya mata yang tajam? Kakek. Kakek, kau sadar? Bagaimana perasaanmu? Apakah masih ada yang tidak enak? Shania, aku di sini. Lampu rusak?
Kenapa gelap sekali? Cepat. Nyalakan lampu. Kakek, lampu sudah menyala. Kakek tidak bisa melihat. Jangan panik. Aku tidak melihat apa-apa. Tenang dulu. Dokter! Dokter! Aku kenapa ini? Pak Halim, mohon coba tetap tenang. Ini sangat penting untuk kondisi Anda saat ini. Dokter, mata saya kenapa? Kenapa saya tidak melihat apa-apa? Pak Halim, kami menemukan tumor. Di otak Anda, posisi tumor sangat sulit. Tepat menekan saraf penglihatan. Tumor? Langsung operasi saja. Masalahnya di sini, posisi tumor sangat dekat dengan beberapa pembuluh darah otak penting. Risiko operasi pembukaan tengkorak sangat tinggi. Tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Apa? Anda harus bersiap secara mental jika tumor memburuk. Shania. Jangan menangis. Mungkin ini sudah takdir keluarga kita. Kakek, maksudmu apa? Keluarga kita punya penyakit keturunan yang langka. Setelah dewasa, di otak akan tumbuh tumor. Beberapa orang, seperti paman buyutmu, seperti aku, baru muncul di usia senja ini. Tapi, penyakit ini seperti pedang tergantung di atas kepala. Pasti akan jatuh cepat atau lambat. Kakek, keluarga kita punya penyakit aneh ini. Kenapa aku tidak pernah dengar kakek ceritakan? Sudah kuceritakan. Mengatakannya hanya akan menambah kekhawatiran. Apa gunanya? Shania, ayahmu pergi lebih dulu. Aku selalu berharap kamu akan jadi pengecualian yang beruntung. Kakek, Menurut catatan kuno, ada sejenis giok kuno yang bisa menyeimbangkan garis darah dan menyembuhkan penyakit aneh ini. Sepanjang hidupku, aku terus mencarinya. Awalnya kupikir sudah ada petunjuk, tapi siapa sangka, pada akhirnya, hanya kegembiraan semu akan membuatku jadi seperti sekarang ini. Ya Tuhan, apakah kau tidak memberi keluarga Halim jalan hidup? Shania, kakek, kakek. Kali ini sepertinya sudah tidak bisa lagi. Urusan mencari giok ke depan, termasuk seluruh keluarga Halim kita, akan bergantung padamu. kakek, jangan bicara begitu. Aku pasti akan cari cara menyelamatkan kakek. Aku pasti akan cari cara menyelamatkan kakek. Pak Halim, kalau sempat, sebaiknya pergi rumah sakit. Periksa matamu. Kakek, apa kakek ingat saat di jalan antik, Rian pernah mengingatkan kakek untuk periksa mata? Apakah dia bisa melihat penyakit orang? Kakek, dengan ketajaman matanya, siapa tahu dia memang punya kemampuan khusus. Bisa melihat penyakit orang? Omong kosong. Kakek, anggap saja, meski dia tak paham pengobatan, tak bisa sembuhkan penyakit kakek. Tapi ketajaman matanya, kemampuan itu, nyata kakek. Bahkan Maestro Jovan Firmansyah saja mengakuinya. Saat ini, hal terpenting kita, bukanlah mencari giok kuno ikan kembar anggun itu. Mungkin masih akan ketemu barang palsu, seperti hari ini. Tapi kalau Rian Wijaya bantu, Shania, ya kakek. kamu benar. Sekarang kita tak boleh lewatkan sedikit pun kesempatan. Kalau begitu, kamu pergilah cari dia. Ingat, tunjukkan ketulusan. Jangan nodai martabat keluarga Halim. Jangan juga buat merasa keluarga Halim meremehkan. Baik, Pergilah ke ruang baca kakek. Ambil tinta kuno cendana. Di dalam kotak cendana kuno itu, bawa semua isinya. Ada juga kartu hitam tanpa batas. Bawa sekalian. Anggap saja ini wujud ketulusan keluarga Halim. tenang kakek. Aku pasti akan mengundang Rian Wijaya.
Rian Wijaya, aku penasaran satu hal. Di Jalan Antik, kamu sengaja ingatkan kakek Halim periksa mata ke rumah sakit. Kamu lihat sesuatu? Aku dapat warisan mata dewa, kemampuan menilai benda ini. Terlalu ajaib. Kalau kuungkap, tak ada yang percaya. Malah bisa menimbulkan masalah yang tak perlu. Tidak. Aku memang mengerti sedikit metode membaca aura. Waktu itu lihat kakek Halim, napasnya kurang stabil. Jadi kusarankan, dia periksa ke rumah sakit. Membaca aura? Kamu bisa itu juga? Kalau begitu, bisa nilai aku juga? Aku akhir-akhir ini tak tahu kenapa. Selalu merasa dada terasa berat. Jangan-jangan karena urusan Balai Pusaka Gunawan. Terlalu banyak. Sebelumnya aku bisa melihat aura hitam di mata kakek Halim. Apa itu berarti bisa juga lihat kelainan tubuh manusia? Sudahlah, coba dulu. Astaga, ini. Baju Direktur Gunawan. Kok seperti transparan? Tak disangka Direktur Gunawan tampak kurus, tapi bentuk tubuhnya bagus. Rian, kamu kenapa? Tiba-tiba begini? Mungkinkah Tuan Wijaya melihat ada masalah serius yang sulit kusampaikan di tubuhku, makanya dia bereaksi begitu? Ryan, apa kau melihat sesuatu? Ada apa dengan tubuhku? Katakan saja terus terang. Aku janji tak marah dan tak menyalahkanmu. Aku bersumpah, ini benar-benar bukan yang ku sengaja lihat. Kok kau mimisan? Cepat tekan dengan tisu. Citra. Citra. Wajah Citra kok merah sekali. Dan Rian juga. Kok malah mimisan? Mereka berdua tadi ngapain? Sepertinya Citra pada Rian juga ada perasaan. Aku harus lebih aktif lagi. Shania, kok kamu datang? Cepat duduk. Iya, silakan duduk. Citra, Maester Wijaya. Kakekku tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang ada tumor otak yang menekan saraf penglihatan. Kakek sekarang sudah buta total. Maester Wijaya, waktu di Jalan Antik kamu pernah ingatkan kakek untuk periksa mata. Apa kamu melihat sesuatu? Kalau kamu punya kemampuan mata sehebat itu, kumohon tolong aku, selamatkan kakekku. Aku memang menguasai sedikit metode membaca aura. Tapi menyembuhkan penyakit itu satu hal, menilai barang antik hal lain. Penyakit kakek Halim, aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Maksudku, meski kamu tak bisa mengobati, kamu tetap bisa selamatkan kakekku. Penyakit aneh keluarga kami adalah kutukan dalam garis darah. Setelah dewasa, anggota keluarga Halim, risiko tumor di dalam tumor sangat tinggi. Cepat atau lambat, tak bisa dihindari. Kakek bisa bertahan sampai usia sekarang sudah luar biasa. Satu-satunya yang bisa selamatkan dia hanyalah dengan menemukan giok kuno ikan kembar anggun itu. Memang ada catatan dalam kitab kuno, beberapa giok kuno kelas atas mengandung energi, urat mineral yang unik, bisa menenangkan jiwa dan saraf, mengatur energi dan darah. Mungkin giok ikan kembar anggun itu adalah kuncinya. Jadi hari itu di lapak kaki 5 barang antik, saat kakek Halim dengar, giok itu palsu, dia sangat terpukul, panik dan marah. Kakek Halim sudah mencari seumur hidupnya. Tadinya hampir dapat petunjuk, tapi malah dapat pukulan berat. Mencari sepotong giok kuno di jalan antik, seperti cari jarum di lautan. Sulit bedakan asli palsu. Tapi Maestro Wijaya, dengan keahlian Anda, mungkin Anda benar-benar bisa. Jadi saya mohon, tolong selamatkan kakek saya. Selamatkan keluarga Halim. Ini, Astaga. wah, barang senilai 220 miliar rupiah, langsung dikeluarkan begitu saja. Daniel, karya asli Daniel Hartono. Wah, ketiga benda ini, masing-masing adalah pusaka langka yang cukup untuk menjadi harta utama museum. Shania Halim ini, Maestro Wijaya, kartu hitam tanpa batas ini, dan ketiga benda yang lumayan ini, semuanya adalah sedikit di keluarga Halim. Asalkan Anda setuju membantu mencari giok kuno itu, setelah berhasil, keluarga Halim pasti akan membalas budi. Asalkan Anda bisa temukan giok itu, tidak hanya benda-benda ini, saya juga jadi milik Anda. Apapun boleh Anda lakukan.
Nona Halim, masalah mencari giok kuno itu akan kubantu. Anggap saja ini sebagai bakti untuk kakek Halim. Tak perlu memberi hadiah mahal. Tidak, tolong terimalah. Aku tahu barang ini, bagimu, hanya benda duniawi. Tapi berhasil atau tidak, menemukan giok itu, tolong terima. Hati kami tak tenang. Benar, Rian. Di dunia barang antik, menghormati ahli itu adat. Kemampuanmu layak dapat uang terima kasih ini. Terimalah saja. Ini juga agar Shania dan kakeknya tenang. Keluarga Halim demi harapan hidup, setitik harapan hidup. Harta pusaka tersimpan pun dikeluarkan tanpa ragu. Ketetapan hati dan ketulusan ini sungguh tak ada celah. Baik. Barang ini akan kusimpan dulu untukmu. Soal mencari giok kuno, aku akan berusaha maksimal, tak mengecewakan kepercayaanmu. Benarkah, Ryan? Kau setuju? Shania selalu bertindak sesuai pikirannya. Tapi Rian sepertinya tak keberatan. Apa pria lebih suka wanita tulus dan manis seperti Shania? Kalau dibandingkan, apakah aku terlalu kaku dan membosankan? Kak Rian? Karena kau sudah setuju? Sekarang kita apa? Menurutku sekarang harus memanfaatkan jaringan dan sumber daya keluarga Halim di dunia barang antik untuk melacak petunjuk giok itu. Tentu saja. Selain itu, cara yang paling langsung dan efektif saat ini adalah pergi ke arena spekulasi batu giok. Untuk berjudi. Kalau butuh giok berkualitas tinggi, aku bisa langsung cari pemasok perhiasan yang kukenal dan pilih yang sudah jadi dan bagus. Meski harganya mahal, tapi dengan kekuatan finansial keluarga Gunawan. Bukan masalah. Cara Nona Gunawan memang langsung, tapi sekarang ada dua masalah. Pertama, giok kuno yang bisa menenangkan jiwa dan menyeimbangkan darah dan ki, sulit dicari dan tidak bisa dipaksakan. Lalu yang kedua, ini masalah paling langsung, yaitu biaya. Satu giok kelas puncak, harganya minimal, mulai dari ratusan juta, dan belum tentu bisa bantu kondisi Pak Halim kalau cuma mengandalkan membeli dan mencoba-coba. Biayanya pasti terlalu tinggi. Jadi kamu mau ke arena spekulasi batu giok dengan modal relatif rendah untuk mencoba dapatkan batu mentah yang mungkin mengandung giok kelas atas. Seperti modal kecil hasil besar. Tapi risiko spekulasi batu giok sudah diketahui umum. Seperti kata pepatah, dewa pun sulit menilai batu sejengkal. Bahkan ahli spekulasi batu giok, kelas puncak sekalipun, juga bisa salah menilai. Kalau kita hanya mengandalkan keberuntungan, bagaimana kita bisa jamin akan dapat batu yang bagus? Dewa pun sulit menilai batu sejengkal? Itu orang lain. Tapi di hadapanku, nilai asli batu mentah sudah jelas, terlihat langsung. Kak Rian, aku baru pertama kali datang ke tempat begini. Rasanya semua batu ini bisa keluar isinya. Nanti, ajari aku ya, cara lihat batu. Kok Shania nempel lagi? Sama Rian Wijaya? Nggak boleh. Soal wajah dan tubuh. Aku, Citra Gunawan, tak kalah. Jangan biarkan Shania menguasai semua inisiatif. Aduh, ada apa ini? Direktur Gunawan kan biasanya sangat dingin. Tapi kenapa hari ini jadi aktif sekali? Tak kusangka suatu hari, dua cewek cantik cemburu berebut perhatianku. Ryan, meski kemampuan menilai gioku lumayan bagus. Tapi untuk batu mentah, hanya tahu sedikit. Belum pernah praktik langsung. Tahu nggak cara menilai batu ini? Kak Rian, ajarin aku dong. Ryan, bantu lihat dong. Bocah ini ngerti apa soal jadeit? Dan kaca? Bisa dapat bahan bagus apa? Citra, jangan bercanda. Adrian Saputra, kenapa kau di sini? Sial sekali. Kemana-mana selalu ketemu orang yang menyebalkan. Citra, jangan dingin-dingin amat. Aku juga dengar kakek Halim sakit. Di hatiku ini sangat khawatir. Jadi, aku sengaja datang ke arena spekulasi batu giok ini untuk pilih beberapa bahan terbaik. Cari tukang terhebat. Buatkan tongkat giok khusus yang pas untuknya. Bisa buat bantu jalan, juga buat koleksi. Ini tanda perhatianku. Lihat, kita selalu bisa bertemu tak terduga. Ini artinya apa? Artinya kita ada jodoh. Jodoh yang ditakdirkan. Tak bisa dihindari. Nanti habis lihat batu, makan bareng. Yuk, di dekat sini ada restoran Prancis baru. Suasananya sangat romantis. Paling cocok untuk kita. Kita makan Prancis bareng. Tuan Muda Saputra mengaku jago. Di sini banyak batu. Lihat saja siapa yang hebat. Ayo buktikan. Lagian cuma modal mulut. Tak akan bisa dapat bahan bagus. Kau ini siapa? Berani bicara begitu padaku? Adrian Saputra, aku bilang terakhir kali. Hentikan alasan dan niatmu yang tak berguna. Jangan lagi mendekat aku dengan alasan apapun.
Sekarang pergi? Benar. Kalau bukan karena kau, batu jelek itu dibesar-besarkan bagai barang langit, tak ada gunanya di dunia, hingga kakekku penasaran. Dia tak akan marah, sampai sakit dan masuk rumah sakit. Kurasa kau cuma bisa bikin masalah, tak pernah beresin. Shania Halim, apa yang kau omongkan? Kakekmu masuk rumah sakit karena Rian Wijaya. Mau tuntut dia. Tuan Muda Saputra, kau mungkin akan kecewa. Kak Rian, dia adalah orang penting yang disetujui dan diminta tolong kakekku untuk cari giok penyelamat. Dan kakekku bahkan sudah memberikan 3 giok kuno, kesayangannya bertahun-tahun, kepada Kak Rian. Kau paham maksudnya kan? Apa? Harta simpanan paling berharga? Bukannya itu hadiah pernikahan? Untukmu dari kakek Halim? Kenapa diberikan ke dia? Pasti kakekmu sudah pikun. Shania, kalian semua sudah dibohongi sama cowok ini. Setelah acara di Jalan Antik selesai, aku sudah selidiki dia. Cowok ini cuma buruh kasar di proyek, angkut semen. Anak rendahan. Ahli barang antik apa? Mata tajam? Omong kosong semua? Sebelum hari ini, kurasa dia bahkan belum pernah pegang barang antik yang layak. Citra, dia bisa temukan mutiara bercahaya malam. Di Jalan Antik itu, cuman kebetulan beruntung. Nasib baik aja. Preman rendahan kayak dia, paling jago, membaca situasi dan ekspresi. Bikin cerita palsu, manfaatin kebaikan kalian, buat nipu. Jangan sampai kau tertipu lagi sama dia. Asal-usul pahlawan tak perlu ditanya. Apa yang Rian lakukan dulu? Bukan urusanku. Yang ku tahu sekarang, dia adalah kepala ahli barang antik di Balai Pusaka Gunawanku. Soal investigasi ini, Tuan Muda Saputra, daripada repot-repot selidiki masa lalu orang, lebih baik tingkatkan kemampuan menilai barang antikmu. Citra, kamu sadar nggak? Orang macam dia, kalau bukan karena nempel sama kamu dan Shania, seumur hidupnya, jual ginjal dan darah pun, di pabrik bahan batu giok ini, bahan termurah sekalipun, dia nggak bakal mampu beli. Kamu bela dia begitu, nggak mikir, dia bisa pilih batu apa yang bagus buat kamu? Wah, Tuan Muda, apa angin yang bawa Tuan ke sini? Perhiasan Saputra, kan pelanggan lama pabrik kami. Tuan Muda, masih aturan lama. Semua batu yang Tuan suka hari ini, langsung kasih harga terendah. Pasti bikin Tuan puas. Aku datang hari ini, buat pilih beberapa batu bagus, buat senior di keluarga. Kamu punya barang bagus yang beneran nggak? Jangan coba-coba kasih barang rongsokmu. Tuan Muda Saputra, ngomong apa sih yang aku siapin buat Tuan? Mana mungkin sisa bahan? Ayo Tuan Muda, silakan. Nih, Tuan lihat. Ini semua baru datang, batu dari tambang tua. Kualitasnya memang bagus. Aku simpan khusus buat Tuan. 2 perempuan tak tahu diri. Nanti gua ambil batu bagus dari sini, dapat hijau penuh kelas S tinggi. Lihat kalian menyesal. Rian Wijaya, kalau Citra begitu yakin padamu, ayo kita bertaruh. Tentang apa? Kita di sini, pilih satu batu, langsung dibelah. Nilai di dalamnya, siapa yang lebih tinggi, dialah pemenang. Yang kalah, harus merangkak keluar dari sini. Dan hilang dari pandangan Citra. Berani? Meski aku percaya kemampuan Rian menilai barang antik, tapi spekulasi batu giok sangat tidak pasti. Dia juga ahli batu giok lama. Tuan Muda Saputra, taruhan boleh saja. Tapi syarat taruhannya, merangkak keluar, tidak boleh bertemu lagi. Bukankah terlalu kekanak-kanakan? Aku usul, kita masing-masing pilih satu batu, langsung dibelah di sini. Siapa yang batunya nilainya lebih rendah, harus bayar yang menang 2 kali lipat harga pasarnya. Bagaimana? Hahaha. Baik, tidak masalah. Rian, kau sendiri yang cari mati. Batu terbaik di pabrik ini, sebagian besar ada di tumpukan, yang disisakan Sun Bianzi untukku. Si kampung itu cuma bisa nebak-nebak di antara sampah yang tadi inginkan. Bisa apa lawan aku? Kali ini, akan kubuat Citra Gunawan dan Shania Halim lihat jelas. Siapa naga sejati, siapa kecoa busuk. Batu rongso, 0 rupiah. Eser terlihat. Barusan puluhan rupiah. Beberapa bisa bernilai puluhan juta, tapi sebagian besar cuma barang biasa. Bahkan ada yang kosong dalamnya. Seperti ini. Berani bilang bahan unggulan? Lawan aku pilih batu? Satu saja? 100 pun? Kau pasti kalah. Kenapa tidak berani terima? Tadi kan sangat sombong. Iya juga. Dia yang cuma andalkan keberuntungan dan wanita untuk naik saat harus tunjukkan kemampuan. Terbongkar aslinya kan? Siapa bilang aku tidak berani? Aku cuma takut Tuan Muda Saputra. Nanti kalau kalah, tidak mau terima saja. Baik. Bocah, kita lihat nanti. Yang ini kulitnya tua dan padat. Butiran pasir merata. Rasa sentuh bagus. Suaranya berat. Strukturnya rapat. Cukup menarik.
Bunga pinus ini samar-samar terlihat. Warnanya cukup hidup. Pitamang meski tidak terlalu lebar. Tapi arahnya berkesinambungan. Kemungkinan besar masuk jauh ke dalam. Tuan Muda Saputra benar-benar ahli teknik dan mata ini pantas jadi penerus perhiasan Saputra. Setiap kata tepat sasaran. Bahan ini bahan tua dari lapangan utama. Penampilannya memang bagus. Semua sengaja kusimpan untukmu. Ambil yang ini. Berapa harganya? Tuan Muda Saputra, pandangan yang bagus. Kulit batu ini sangat bagus. Dan ukurannya cukup besar. Kalau orang lain yang mau ambil, tak akan lepas di bawah 100 juta rupiah. Aku pasti tak akan melepasnya. Tapi siapa Tuan Muda? Kita kan sudah kenal lama. Untukmu, harganya cuma 220 juta rupiah. Uang receh. Sobat, yang penting kan kesenangan. Wah, royal sekali Tuan Muda. Citra, Shania. Untuk yang pertama ini, aku pilih satu yang ada bunga pinus dan jalur mang. Penampilannya sangat bagus. Di dalamnya kira-kira ada es batu. Kalau ada sedikit warna, harganya mungkin bisa naik berkali lipat. Aku akan pakai ini untuk pemanasan dulu. Biar kalian, juga biar orang yang cuma pura-pura hebat bisa belajar sesuatu. Jenis halus berketan. Dasar abu-abu putih. Ada retak. Bagian gioknya sedikit. Nilai pasar 110 juta rupiah. Diketok-ketok, diterawang-terawang. Hasilnya cuma dapat barang beginian. Posun. Suruh master potong batunya. Hati-hati, ikuti pinggiran mangnya. Buka jendela. Jangan sampai rusak bagian dalamnya. Siap. Master Bao. Semuanya silakan ke sini. Buka jendelanya. Jangan sampai rusak bagian dalamnya. Ryan, tadi kamu ketawa apa? Aku ketawa lihat Tuan Muda Saputra. Pilih-pilih lama sekali. Hasilnya dapat sampah. Maksudmu, batu ini tidak bagus? Tapi Bosun tadi bilang, batu ini prospek bagus. Permukaan batu ini bagus, tapi dalamnya kosong. Perkiraanku, bahan yang bisa dipakai hanya sedikit. Dan mutunya biasa saja. Jenis halus bermutu sedang, dasarnya lumayan. Tapi, warna tak meresap dalam. Dasar abu-abu putih. Dan, di sini ada dua retakan. Bisa dibuat jadi liontan giok, tapi cuma sebesar ini. Kalau lihat harga pasar, sekarang, kira-kira 110 juta rupiah. Permukaan batu ini bagus, tapi dalamnya kosong. Perkiraanku, bahan yang bisa dipakai hanya sedikit. Dan mutunya biasa saja. Ternyata sama persis dengan dugaan Rian Wijaya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mungkinkah dia benar-benar bisa melihat tembus batu ini? Sudah balik modal separuh. Hebat! Citra Gunawan, kamu benar-benar panik sampai tak waras. Apa yang kau pikirkan? Di dunia ini, mana mungkin ada mata tembus pandang? Ternyata, Rian Wijaya tak hanya jago menilai barang antik, tapi juga cukup paham soal batu mentah. Tuan Muda Saputra, mata Anda sungguh luar biasa. Banyak orang yang rugi total di area batu mentah. Tuan baru tebas pertama, langsung dapat barang bagus. Itu pun jenis halus. Kalau dihaluskan lagi, pasti untung besar. Banyak orang yang ingin tapi tak dapat. Kestabilan ini, tingkat keahlian Tuan, benar-benar nomor 1. Haha. Biasa saja. Main batu giok, harus tenang. Mata harus tajam. Lihat saja buat apa. Rian, biar kami juga lihat keahlian sang maestro. Ini. Anda ini. Bos Wijaya ya? Maaf ya. Tumpukan bahan ini. Khusus untuk VIP seperti Tuan Muda Saputra, klien besar kami. Ini area khusus. Anda, silakan pilih di area sana. Batunya banyak, harganya juga murah. Sangat cocok untuk pemula berlatih. Sun Bianzi, kenapa kalian tak boleh pilih dari tumpukan batu itu? Nona Halim, kami ini bisnis. Tentu saja harus utamakan klien besar. Tuan Muda Saputra pelanggan lama, pabrik kami. Tiap tahun belanja di sini. Sedangkan Bos Wijaya, wajah baru. Aturannya memang begitu. Harap Anda paham. Kamu... Bahan batu biasa, tidak mengandung jadeit. Nilai pasar, 0 rupiah. Bahan hijau berminyak kualitas atas, 154 juta rupiah. Jadeites, hijau muda. Daging giok utuh, tekstur seragam, transparansi bagus. Nilai pasar, 2,2 miliar rupiah.
Ya, Rian, bukan maksudku. Cuma sekilas kamu lihat. Sembrono sekali. Bisa dapat barang bagus apa? Lihat. Kulit batunya longgar. Tidak padat sama sekali. Ini tipikal fenomena kosong dan lunak. Lalu garis pelapukan ini, acak-acakan. Artinya di dalam sangat tidak stabil. Terasa ringan. Kepadatan kurang. Kuncinya warna ini, di antara abu-abu dan putih, ada warna coklat mati. Tanpa gradasi. Dalam bahasa kami, ini disebut bahan bata. Bahan bata. Maksudnya, 99% bongkahan padat. Jangankan jadeit, serat giok pun tak akan keluar. Tuan Adrian memang ahli. Ryan. Kata-kata Adrian kasar. Tapi batu ini memang kurang bagus. Coba lihat yang sebelah. Tampak lebih tua. Lebih mungkin ada giok. Coba lihat lagi. Batu biasa. Tidak mengandung jadeit. Nilai pasar. 0 rupiah. Tanpa mata dewa. Hanya lihat penampilan luarnya. Mungkin aku akan merasa yang ditunjuk citra lebih baik. Makanya spekulasi batu giok berisiko tinggi. Aneh. Dulu kok nggak sadar. Saat dia fokus. Seperti ada kenangan dan selain sulit makan. Direktur Gunawan, Anda percaya saya? Saya percaya. Bos, kasih harga jujur. Bos Wijaya, saya lihat Anda juga sungguh-sungguh mau beli. Lagi pula ada Nona Halim dan teman Direktur Gunawan. Begini, saya kasih harga teman. 4,4 miliar rupiah. 4,4 miliar rupiah? Sun Bianzi lu gila miskin ya? Yang Adrian Saputra pilih dari tumpukan pilihan cuma 2,2 miliar rupiah. Batu ini jelas didorong dari bahan umum. Berani-beraninya minta 4,4 miliar rupiah. Nona Halim, perkataan Anda jangan begitu dong. Saya Sun berbisnis, selalu lihat mood untuk harga. Batu ini, hari ini saya lihat sangat cocok. Saya rasa layak 4,4 miliar rupiah. Kalau Anda tidak suka, Anda bisa tidak beli. Kan nggak ada yang paksa. Kamu! Lagi pula, Bos Wijaya ini bukannya seorang maestro? Bahan yang dilihat maestro, masa bisa barang biasa? 4,4 miliar rupiah ini, kok saya rasa malah murah? Saya lihat kamu memang... Sudahlah, Nona Halim. Sudah, Nona Halim. Dia cuma lihat saya, punya masalah dengan Adrian Saputra. Mau puji dia, lalu injak saya. Sekalian cukur saya. Tapi, marah pada orang yang oportunis. Tak perlu. 440 juta rupiah? Batu ini bernilai 8,8 miliar rupiah. Bahkan jika aku beli 440 juta rupiah, tetap untung besar. 440 juta rupiah ini, tak kusangka, dia benar-benar bayar. Beli batu, yang makan anjing di jalan. Tak mau gigit. Ryan, awalnya, kukira kau penipu. Tak kusangka, kau ini benar-benar bodoh. Hahaha. Citra, Shania, kalian lihat kan? Inilah maestro yang kalian percayai. Bodoh, tapi banyak uang. Wah, tunggu. Sebentar, apa nanti harus minta kalian berdua ganti rugi? Hah? Tuan Muda Saputra, batu jelek atau tidak, bernilai atau tidak, baru bisa dikatakan setelah dibelah, bukan dengan mulut. Batu akan bicara sendiri. Mbak, potong dari tengah, agak ke kanan sedikit, jangan dikikis dulu. Potong biar dia lihat. Aku ingin lihat, dari batu 440 juta rupiah ini, bisa keluar apa? Hahaha, baik. Ini apa? Astaga, ini hijau ini hijau matahari murni. Pekat, murni, cerah, dan homogen. 4 poin terpenuhi semua. Kecerahan airnya sangat jernih, seperti menetes. Minimal kelas S tinggi. Bukan. Transparansi ini, tekstur gel ini, kelas kaca. Pasti dasarnya kelas kaca. Batu yang pernah kupotong, seharga 10.000 atau 8.000. Yang seperti ini, warna tinggi, kualitas bahan bagus, hanya dengan tangan, bisa dihitung jarinya. Lihatlah, jadeit ini, akar warnanya dalam, meresap sangat dalam, dan tak ada retakan. Ini bisa hasilkan berapa banyak manik-manik dan plakat hijau penuh. Kaya raya, benar-benar kaya. Ini jadeit jenis kaca hijau terang. Bagaimana mungkin? Ini bahan seperti ini, bagaimana bisa tercampur? Dalam batu kiloan, aku malah menjualnya cuma 440 juta rupiah. Jenis kaca, hijau terang. Ryan, bagaimana caramu bisa melihatnya? Tuan Muda Saputra,
Lihat kan? Jenis kaca, hijau terang. Batu ini, dibanding batu jelekmu, sangat jauh sekali. Oh, ya. Jangan lupa taruhannya. Siapa yang jaditnya? Nilai pasarnya lebih rendah, harus membayar. Ganti rugi 2 kali lipat. Aduh, Tuan Muda Saputra, dengan hartamu itu, ganti rugi 2 kali lipat, kau sanggup bayar? Adrian Saputra, uangnya tak usah kau berikan. Asal kau janji padaku, mulai sekarang, jangan ganggu citra lagi. Hutang hari ini, bisa aku hapuskan. Jangan omong kosong. Taruhan tadi hanya candaan saja. Mengapa aku harus mengaku? Adrian Saputra, kau... Citra Gunawan, jangan kurang ajar. Demi seorang, kampungan tak jelas asal-usulnya. Kau berani terus-terusan melawanku? Coba pikir, apa posisi perhiasan Saputra di Kota Bahari? Kalau kau menghina aku, apakah kau dan Balai Pusaka Gunawanmu masih mau cari makan? Di sini? Hah? Mau memboikotku? Adrian? Apa kau pikir keluarga Gunawan di belakangku? Tidak ada? Kalau serius diusut, siapa yang akan bertahan sampai akhir? Adrian, dulu kau tak pernah bicara seperti ini padaku. Apa karena pria ini? Sekarang, aku hancurkan dia dulu. Nanti kita bicara soal kita. Arman, patahkan kakinya. Biar dia tahu, akibat merebut wanita dariku. Seperti apa? Hah? Tadi sekejap itu, aku cuma fokus memandangnya. Efeknya sehebat ini, ternyata kemampuan ini tak cuma untuk menilai barang, sepertinya bisa untuk menyerang kelemahan lawan. Arman, apa yang kau lakukan? Bangun! Adrian Saputra, apa kau biasa memperlakukan bawahan dengan buruk sampai mereka jatuh sakit karena terlalu lelah? Karma buatmu. Hah, tidak. Ini pasti bukan kebetulan. Baru saja Rian Wijaya cuma melirik bodyguard itu, langsung jatuh pingsan. Siapa sebenarnya dia? Mata dia itu, apa, menyimpan rahasia lain? Tuan Wijaya, saya manajer Pavilion Zamrud Indah. Batu giok Bapak ini, yang hijau terang kelas S tinggi, sangat langka. Kami mau tawar 6,6 miliar rupiah, bayar tunai langsung. Tuan Wijaya, jangan dengarkan omong kosongnya. 6,6 miliar rupiah mau beli barang kelas puncak ini. Mimpi kali kau. Kami dari Balai Pesona Giok, siap bayar 7,7 miliar rupiah untuk batu ini. Tidak, 8,8 miliar rupiah. 9,9 miliar rupiah, Tuan Wijaya. Buat jalin persahabatan. Hei, kau... Sudah... Terima kasih atas tawaran kalian, tapi batu ini sudah ada rencana lain. Tidak dijual. Tidak dijual? Nona Halim, kau pulang cari tukang terbaik. Batu giok ini, dia asal jadi kalung, dikenakan untuk kakekmu. Meskipun tidak bisa sembuhkan total penyakitnya, tapi setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Anggap saja ini sebagai perhatian dariku. Kak Rian, terima kasih. Citra, Kak Rian, ada kabar terbaru? Besok, di resort Puncak Awan dekat sini, akan ada balai lelang. Konon, di antara barang pamungkasnya, ada sepotong giok, yang ciri bentuknya sangat mirip giok kuno ikan kembar anggun. Kebetulan, keluarga Gunawan dulu, beli villa liburan di sana. Kita bisa pindah ke sana. Jadi, besok pagi, langsung bisa ke balai lelang. Kita menunggu dengan santai. Oke. Kalau begitu kita setuju. Kamu cari ahlinya untuk urus batu itu. Kita berkemas. Malam ini juga berangkat. Hah? Kau tunggu saja. Kita lihat nanti. Di Balai Lelang Resor Puncak Awan, apakah giok kuno ikan kembar anggun benar-benar akan muncul? Bahkan jika muncul, berapa banyak yang akan berebut? Keluarga Halim dan keluarga Gunawan memang berpengaruh, tapi di dunia ini, banyak juga orang tajam mata, berkuasa dan kaya. Mata dewaku bisa melihat nilai barang. Tapi di arena lelang, yang diadu bukan cuma soal ketajaman mata, tapi juga kekuatan finansial dan nyali. Besok, sepertinya tidak akan mudah. Listrik mati. Aku sangka mataku juga bisa lihat dalam gelap. Mungkin listriknya turun. Aku harus cari saklar utamanya di mana. Ada apa ini? Malam-malam belum tidur. Berpakaian seperti ini. Datang ke depan pintuku. Mau apa? Yang begini. Siapa yang tahan? Direktur Gunawan. Direktur Halim. Kenapa kalian di sini? Aku datang untuk minta maaf padamu. Hari ini di arena spekulasi batu giok, karena kau jadi sasaran Adrian Saputra, hampir saja terjadi perkelahian. Aku baru sampai di depan pintu, listrik tiba-tiba padam. Lalu, Kak Rian,
Aku ingin berterima kasih padamu. Hari ini kau berhasil menemukan bahan giok kelas puncak dan membuatkan bantal giok untuk kakekku. Aku sangat terharu, agak susah tidur, dan ingin mengucapkan terima kasih langsung padamu. Tapi baru sampai depan pintu, lampu langsung mati. Begitu ya? Kak Rian, sebenarnya aku agak takut gelap. Tadi lampu mati, aku kaget sekali. Dengar deh, jantungku sekarang berdegup kencang. Ini tidak baik. Shania Halim terlalu aktif ya. Kalau aku terus begini, dia berbuat apa-apa, Rian Wijaya pasti akan semakin suka padanya. Kamu saja berani pegang tangannya di arena spekulasi batu giok. Sekarang, masih malu-malu apa lagi? Aku tak boleh kalah. Aduh, Ryan. Aku tiba-tiba pusing. Mungkin karena kaget tadi mati lampu. Atau berdiri terlalu lama. Bagaimana kalau kau temani aku istirahat di kasur? Aduh, Kak Rian. Aku benar-benar takut. Aduh, kepalaku pusing sekali. Aku benar-benar takut. Astaga. Ini situasi apa sih? Satu takut gelap, satu pusing. Dan malah mendekatiku semua. Bahaya. Mundur. Bicara, siapa yang menyuruhmu? Ampuni nyawaku, Tuan Muda Saputra. Dia memberiku 220 juta rupiah. Menyusup ke villa ini untuk membunuhmu. Aku cuma gelap mata sesaat, lalu setuju. Tolong ampuni nyawaku. Adrian Saputra. Dia berani melakukan pembunuhan bayaran? Benar-benar tak tahu hukum. Adrian Saputra. Bajingan tak tahu malu. Siang di arena spekulasi batu giok mempermalukan diri, malamnya langsung main cara licik. Kak Rian tenang, keluarga Halim pasti takkan melepaskannya. Keluarga Gunawan juga takkan melepaskannya. Semoga diberkati. Yang dilelang hari ini, harus milik keluarga Halim. Ikan kembar anggun. Tenang, Shania. Selama ada Rian, kita takkan pulang dengan tangan kosong. Atau salah lihat? Aduh, kebetulan sekali. Kemarin malam angin kencang, katanya juga mati lampu. Maestro Wijaya tidak kaget, kan? Masih bisa berdiri segar bugar di balai lelang ini. Memang orang baik dilindungi nasib. Adrian Saputra. Jangan kira aku tak tahu. Laku penikaman Kak Rian kemarin. Itu kau kan? Aduh, Nona Halim. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana kalau Maestro Wijaya berbuat curang dan punya musuh di luar, lalu musuhnya datang menuntut? Lagi pula Maestro Wijaya ini, sifatnya memang begitu. Sulit untuk tidak membuat orang marah. Adrian Saputra. Aku peringatkan untuk terakhir kali, jauh-jauh dariku. Jangan coba-coba sentuh rambut Rian sedikit pun. Pikiran kotormu, cara licikmu, sudah jelas bagiku. Kalau kau masih ganggu Rian, demi nama keluarga Gunawan, aku akan buat kau dan grup Saputra membayar mahal. Kamu berani mengancamku di depan umum. Hanya demi cowok ganteng itu, akan nampak keluarga, kau jadikan senjata. Jangan-jangan, kalian berdua sudah tidur bersama? Manis, di depanku kau bersikap sangat suci, diam-diam. Balai lelang akan segera dimulai. Silakan para tamu undangan mengambil tempat duduk. Citra Gunawan. Bagus ya, sangat bagus. Ku beritahu kamu, aku Adrian Saputra, apa yang kuinginkan, belum pernah gagal kudapatkan. Jika benar tak bisa kudapat, lebih baik kuhancurkan sendiri, daripada orang lain yang menikmatinya. Shania, kurasa Adrian hari ini pasti tak akan berhenti begitu saja. Aku khawatir, dia akan membuat masalah. Kita harus waspada. Citra, menurutku kau terlalu khawatir. Masalah apa lagi yang bisa dia buat? Dia cuma seperti dulu, main akal-akalan kecil, cari perhatian, supaya kau memperhatikannya. Kita abaikan saja dia. Biarkan dia merana sendiri. Kita lihat barang lelangnya saja. Para tamu terhormat, barang lelang pertama hari ini adalah vas Yuhuchun bergaya biru putih dengan motif bunga teratai menjala dari dinasti Qing. Warna birunya murni. Citra, aku lihat vas ini. Permukaan glasirnya memancarkan cahaya halus. Warna biru pada hiasannya adalah biru bulu zamrud yang khas. Dipakai sebagai pembuka lelang. Bentuknya juga masih sangat utuh. Cukup bagus. Harga pembuka 1,1 miliar rupiah, 1,32 miliar rupiah. 1,342 miliar rupiah, Dasar kau bajingan. Buat apa kau harus saingi aku? 1,54 miliar rupiah. 1,562 miliar rupiah. Sudahlah, Shania. Vas ini tak layak naikkan lagi harganya. Vas Yuhuchun bermotif teratai sulur biru, ini tiruan halus akhir Qing awal Republik. Nilai pasarnya sekitar 1,65 miliar rupiah. Ini sebenarnya dari era Republik, meniru gaya rakyat dinasti Qing.
Bisa dibilang barang antik palsu. Barang ini, walau tiruannya sangat mirip, tapi ada beberapa cacat kecil. Nilai tingginya cuma sekitar 1,7 miliar rupiah. Dan kau tak sadar. Setiap kali kau tawar, Adrian selalu ikut mengerek harga. Dia cuma naik 22 juta rupiah. Dengan begini, kalau kau naik lagi, dia pasti akan terus ikut. Maka harga akhirnya pasti jauh melampaui fas ini. Dasar Adrian bajingan. Sudahlah, aku juga tidak terlalu suka sini. Anggap saja aku memberikannya padanya. 1,562 miliar rupiah. Masih ada tamu terhormat lain yang mau menawar? 1,562 miliar rupiah pertama. 1,562 miliar rupiah kedua. 1,562 miliar rupiah ketiga. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Barang lelang berikutnya adalah sepasang gelang giok hetian. Teksturnya halus dan berminyak. Keputihannya sangat baik. Harga pembuka 1 miliar 320 juta rupiah. Ryan, bagaimana menurutmu tentang sepasang gelang giok ini? Gelang tangan giok hetian putih lemak domba jenis biji, era dinasti Qing. Kualitas gioknya top, pengerjaannya sangat halus. Nilai pasarnya sekitar 2,86 miliar rupiah. Barangnya bagus. Dibantu putih lemak domba jenis biji yang sangat bagus. Nilai pasarnya seharusnya sekitar 2,86 miliar rupiah. Sudah sangat bernilai. 1,5 miliar rupiah. 1,52 miliar rupiah. Adrian Saputra. Kamu ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain kok. Nona Halim, ini kan balai lelang. Siapa yang nawar tinggi, dia yang dapat. Aku cuma menawar. Ada masalah apa? Jangan pura-pura bodoh. Apapun yang kulelang dengan citra, kamu pasti ikut menawar. Dan cuma naik 1 juta? Kan jelas-jelas nggak mengganggu. Kan? Tidak bisa kamu lihat barang lelang sendiri? Kenapa harus bersaing dengan kami? Wah, Nona Halim, kamu benar-benar salah sangka. Sejak kejadian di Jalan Antik dan arena spekulasi batu giok itu, aku benar-benar kagum. Aku akui, kemampuan menilai barang antikku memang kalah dengan Maestro Wijaya. Tapi untungnya, walau kemampuanku menilai antik payah, tapi uangku banyak. Sekarang, aku sudah sadar. Urusan nilai barang antik, asli atau palsu, capek banget. Mata Maestro Wijaya sangat tajam. Aku tinggal ikut dia. Lelang saja, barang yang dia pilih, pasti untung. Aku tak naik banyak. Langsung harga patok, 22 juta rupiah. Kamu tak tahu malu? Waduh, Silakan katakan apapun. Pokoknya dengan Maestro Wijaya yang mata super tajam ini memastikan aku ikut ambil barang bagus. Pasti tak rugi. Tapi perasaan ini memang enak ya. Adrian Saputra, kau pikir? dengan cara kekanakan ini, bisa bikin kami marah? Ketahuilah, kami cuma merasa konyol. Lebih dari konyol, sungguh tak tahu malu. Tak punya kemampuan. Seperti anak manja, ikut-ikutan di belakang kami. Ambil untung. Terserah kalian. Mau bilang apa? Pokoknya selama bisa bikin orang tertentu tak nyaman. Uang kecil yang kukeluarkan cukup berharga. Kau! Di lelang hari ini, barang yang kalian incar, entah beli dengan harga tinggi, atau cuma bisa lihat, aku yang menang lelang. Aku sengaja mau bikin kalian jijik. Baiklah, Shania. Kalau dia menaikkan harga, biarkan saja. Barang lelang berikutnya ini, dari zaman Ming. Perunggu berlapis emas bertatah permata, patung gajah pembawa kedamaian. Pengerjaannya sangat halus, dan maknanya membawa keberuntungan. Kerajinan antik tiruan modern. Nilai pasarnya 110 juta rupiah. Harga pembuka 330 juta rupiah. 352 juta rupiah. 374 juta rupiah. 396 juta rupiah. 484 juta rupiah. 1,1 miliar rupiah. 1,1 miliar rupiah. Tuan nomor 8, menawar 1,1 miliar rupiah. Barang ini meski pengerjaannya halus, tapi pasti bukan barang asli zaman Ming. Si anak baru ini sepertinya salah lihat. 1,1 miliar rupiah? Bercanda. Aku sudah lihat barang ini. Warna lapisan emasnya agak aneh. Kilo permata tidak pas. Pengerjaan dasarnya juga kasar. Kemungkinan besar barang palsu. Paling-paling cuma bernilai sekitar 100 juta. Rian ini gila. Tunggu. Yang berharga adalah mutiara bercahaya malam ini. Hijau terang. Tapi, kemampuan mata orang ini terlalu tajam sampai mencurigakan. Aku saja bisa lihat masalahnya. Masa dia tidak? Sebelum ini, setiap dia bertindak, selalu terlihat aneh, tapi akhirnya selalu dapat barang bagus dengan harga murah. Jangan-jangan kali ini juga. Barang ini dari luar, memang terlihat seperti tiruan. Tapi mungkin seperti naga perunggu itu, di dalamnya tersembunyi harta. 1,1 miliar rupiah pertama, 1,1 miliar rupiah kedua. 1,12 miliar rupiah. Ada apa? Kenapa berhenti? Jangan-jangan tadi, dia sengaja naikkan harga? 1,1 miliar rupiah. Tuan nomor 73, menawar 1,122 miliar rupiah. Apakah ada tamu yang ingin menawar lagi? Laku. Bagus. Selamat kepada tuan ini, dengan harga 1,122 miliar rupiah, berhasil mendapatkan lelang ini. Selamat, katanya ahli waris perhiasan Saputra. Mata tajam luar biasa? Kurasa biasa saja. Betul sekali. Barang ini buatannya kasar dan buruk. Jelas tiruan modern. Karya seni kuno, nilai pasarnya paling
Cuma 110 juta rupiah. Dasar bodoh masih beli. Ryan, bukannya tadi kau ikut sampai 1,1 miliar rupiah? Kenapa berhenti? Kau mempermainkanku. Saya tidak. Tuan Muda Saputra, maksud Anda? Di balai lelang, kan memang kompetisi adil. Ikut lelang hak saya. Berhenti juga hak saya. Oh, soal barang lelang, tadi itu, saya cuma lihat suasana. Di sini agak terlalu hening. Saya cuma teriak asal buat ramai suasana. Siapa sangka Anda mau bayar puluhan miliar, rebut barang jelek ini? Jangan ketawa. Kau hebat. Luar biasa. Kau lebih hebat. Lihat, kau panik lagi. Duduklah. Para hadirin, Selanjutnya adalah item utama lelang ini, sebuah giok kuno langka legendaris. Kak Rian lihat ukiran dan coraknya, kualitas giok dan patinanya. Sama persis dengan yang tercatat. Kita kuno kepada kami tentang giok kuno keberanggun. Benar-benar identik. Bentuk giok ini kuno sederhana. Teknik pahatannya dalam dan tegas. Patinanya halus dan alami. Patinanya meresap ke dalam tekstur. Sangat mungkin ini dari dinasti Han. Giok kuno ikan kembar anggun. Mengandung medan energi khusus. Nilai pasarnya 616 miliar rupiah. Ini dia. Inilah giok kuno ikan kembar anggun yang telah lama dicari-cari keluarga Halim. Giok kembar anggun. Giok ini memiliki sejarah turun-temurun yang jelas. Berdasarkan penelitian, inilah karya giok premium dari istana dinasti Han. Kualitas gioknya luar biasa. Kerajinan pahatannya sangat halus. Sungguh harta langka yang sulit ditemukan. Harga pembuka 17,6 miliar rupiah. 18,7 miliar rupiah, 19,8 miliar rupiah, 20,9 miliar rupiah, 33 miliar rupiah. Nona Halim nomor 9, menawar 33 miliar rupiah. 33 miliar rupiah pertama. Apakah ada tamu terhormat lain yang menawar? 33 miliar rupiah kedua? 33,022 miliar rupiah. 33,022 miliar rupiah. Wah, Shania. Maaf ya. Giok ini juga menarik perhatianku. Kelihatannya cocok. Jadi, aku akan ikut menawar. Aku ikut naikkan harga. Adrian Saputra. Giok ini tak ada artinya bagimu. Kenapa kau rebut dariku? Adrian, asalkan kau mau serahkan giok ini, aku bersedia memilih 10 giok indah kelas puncak dari Balai Pusaka Gunawan untukmu. Wah, Citra, aku sungguh sulit menerimanya. Walau aku tak tahu manfaat apa yang begitu besar giok ini bagi kalian, tapi sampai-sampai dua nona besar, seperti kalian jadi kalap, dan berebut tak peduli harga. Tapi hari ini ku bilang, aku kesini cuma untuk bersenang-senang. Semakin kalian inginkan sesuatu, semakin ingin ku rebut. Melihat kalian gelisah dan marah begini, dan kalian tak berdaya, sangat memuaskan. Kau tahu, ini balai lelang. Yang nawar tertinggi dapat, apa tawaranku melanggar hukum? Adrian, jika kakekku mengalami apapun, keluarga Halim pasti takkan membiarkanmu. Wah, Citra, sebenarnya tak perlu seribet itu. Aku tahu kalian berdua sangat ingin giok ini. Baik, ku beri kesempatan. Datang dan cium aku sekarang. Di depan semua orang, minta maaf dengan patuh padaku. Janji besok daftar nikah denganku. Aku jamin langsung berhenti tawar. Dan bahkan bisa memberikan giok ini padamu. Kamu, Bagaimana dengan ciumanmu, tebus nyawa kakek sahabatmu? Dengan giok penyelamat, setuju? ini surat promes dana perwalian yang didirikan kakekku dulu. Implementasi dia untukku. Bisa ambil 110 miliar rupiah, setara dengan 748 miliar rupiah. Ini dokumen notaris pengalihan, semua aset dan stok Balai Pusaka Gunawan. Nilainya sekitar 220 miliar rupiah. Sekarang, aku jadikan aset dalam 290 miliar rupiah ini sebagai jaminan dan modal untuk bersaing dapatkan giok kuno ini. Citra, jangan. Ini segalanya untukmu. Bahkan demi aku, kakek tak boleh begini. Shania, aku tahu, kita seperti saudari. Tapi aku tak menyangka, kau rela untukku, untuk keluarga Halim, sampai segini. Citra Gunawan, kau lebih pilih bangkrut total daripada menikah denganku? Adrian Saputra, dengarlah baik-baik. Aku, Citra Gunawan, lebih memilih tak punya apa-apa daripada menikahimu. Karena aku sudah punya orang yang benar-benar ku sayangi. Aku rela berikan segalanya untuknya. Dan Shania juga sahabatku sejak kecil. Kakek Halim memperlakukan aku seperti cucu kandungnya. Apa alasan aku tak bantu mereka? Bagus, sangat bagus. Sekarang aku tahu kenapa kamu jadi makin dingin padaku. Ternyata kamu sudah jadi terikat terus dengan cowok ganteng ini. Sudah kukatakan Adrian Saputra, kalau gue nggak bisa dapetin sesuatu, orang lain juga jangan harap bisa punya. Terutama kamu, Citra Gunawan, kamu lebih milih menyukai sampah ini daripada memilih gue. Bagus, bagus sekali. Kalian berdua kan suka banget sama giok ini? Gue sekarang bakal hancurin ini. Biar kalian suka, biar kalian cinta, matilah kalian semua. Jangan! Matilah kalian semua.
Jangan, jangan. Adrian Saputra, kamu tahu nggak arti giok ini apa? Ini bukan cuma harapan terakhir kakek Halim, tapi juga pusaka keluarga yang dicari-cari turun-temurun oleh keluarga Halim. Dan kamu demi kepentinganmu sendiri, berani-beraninya mau menghancurkannya? Kamu, si cewek cantik ini, begitu membelanya. Apa, semalam sudah tidur 1 ranjang sama dia? Di depan gue pura-pura, suci dan bersih. Ternyata kamu cuman Diam! berani-beraninya mukulin gue? Gue bunuh dulu kamu. Citra! Minggir. Tuan Saputra, Anda telah mengacau ketertiban. Di balai lelang ini, berusaha merusak lelang dan melakukan kekerasan di depan umum. Perbuatan Anda sangat parah. Kami sudah lapor polisi. Mohon ikuti petugas keamanan keluar. Kamu baik-baik saja, Citra? Bagaimana kabar dari polisi? Setelah Adrian Saputra ditangkap, setelah diselidiki, polisi menemukan perhiasan Saputra. Terlibat penipuan besar, penyelundupan benda budaya, dan penipuan bisnis. Sekarang sudah dibuka perkara resmi. Asetnya juga dibekukan. Kak Rian, benarkah memakai giok kuno ini bisa menyembuhkan? Kenapa kakek belum sadar? Tenang saja, giok kunonya sudah bekerja. Hanya saja, kondisi tubuh Pak Halim rusak cukup parah, perlu waktu untuk pulih. Aku bisa lihat lagi. Kakek, kamu sadar. Syukurlah. Bagaimana perasaanmu, kek? Masih ada yang tidak nyaman? Ini giok kuno ikan kembar anggun? Ya, Tuan Wijaya, Anda benar-benar menemukannya? Tuan Wijaya, budi menyelamatkan nyawa, dan kebaikan yang menyelamatkan hidup, tak akan kulupa seumur hidup. Terimalah penghormatanku. Pak Halim, tidak perlu seperti ini. Saya cuma bantu sedikit. Kebetulan mengenal giok ini, ditambah bantuan kalian berdua, baru bisa berhasil. Yang benar-benar menyelamatkan Anda adalah giok kuno di telapak tangan Anda ini, yang terhubung dengan garis keturunan Anda, ditambah keteguhan hati Anda sendiri, dan ketulusan. Saya cuma membantu sedikit saja. Kakek Halim baru sadar. Perlu istirahat yang cukup. Saya dan Rian Wijaya tidak akan mengganggu lagi. Kami akan berkunjung lain kali. Baik. Ayo pergi. Tuan Wijaya, tunggu sebentar. Tuan Wijaya, tunggu dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tuan Wijaya, budi sebesar ini tak cukup dibalas kata terima kasih. Saya seharusnya tidak meminta lagi. Tapi ada satu hal yang menyangkut kelangsungan keluarga Halim. Jadi ada satu permintaan lagi. Pak Halim, jika ada hal, silakan katakan saja. Tidak. Kalau kau tidak setuju dulu, saya akan terus berlutut tak mau bangun. Saya setuju. Cepat bangun, aduh. Tuan Wijaya, sebelumnya di Jalan Antik. Saya tak sadar sedang berhadapan dengan orang hebat. Perkataan saya banyak yang menyinggung dan lancang, harap kau berbesar hati. Jangan disimpan dalam hati. Pak Halim, hal yang sudah lalu, jangan dibahas lagi. Biarkan berlalu saja. Setelah musibah ini, aku akhirnya sadar. Di dunia barang antik ini, meskipun keluarga Halim kami dikenal sebagai keluarga ahli barang antik, namun kemampuanku jauh di bawahmu. Nyaris menyebabkan bencana besar. Shania, anak ini, walaupun agak naif dan punya sedikit bakat, tapi di dunia yang rumit dan berbahaya sekali ini, dunia barang antik, tanpa bimbingan ahli, dia takkan bisa berkembang. Jadi aku harap dia bisa mengikutimu. Meski cuma menyeduh teh dan melayani, kerja serabutan dan suruhan, asal bisa belajar darimu. Meski cuma sedikit, untuk menambah kemampuannya menilai barang antik, aku akan sangat berterima kasih. Aku mana paham ilmu menilai barang antik, kalau bukan karena bantuan mata dewa ini, yang kudapat tak sengaja. Aku bahkan tak bisa mengenali barang-barang ini. Kak Rian, kabulkan permintaan kakekku dong. Aku akan jadi anak baik, oke? Aku pasti tak akan merepotkanmu. Biarkan aku ikut. Kamu dan Kak Citra ya, oke? Shania itu ceria dan periang. Ditambah lagi didukung oleh Pak Halim. Mungkin Rian Wijaya merasa wanita seperti Shania lebih menggemaskan. Mereka berdiri bersama, cukup serasi. Mungkin sudah waktunya aku pergi. Citra, mau kabur kemana? Aku tahu perasaanmu pada Rian Wijaya. Di balai lelang, untuk selamatkan kakekku, kau rela korbankan segalanya. Sejak itu aku yakin, kau tulus menganggapku saudari. Aku Shania Halim takkan
merebut pria saudariku. Cuma, ke depannya, aku ingin tetap bersamamu dan bersama Kak Rian. Bertiga, pasti seru kan? Jangan jijik, aku jadi obat nyamuk. Bodoh amat ngomong apa sih? Kemanapun nanti, kita selalu bersama ya. Oke. Dasar kalian berdua.